Baik. Tetap utama, Pak. Untuk host mohon suara yang bocor bisa di-unmute ya. Baik, izin memulai. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira juga masih banyak proses untuk join ini Pak, peserta akan terus bertambah, tapi saya kira sudah cukup oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir di webinar untuk kali ini ya, yang diadakan oleh Asosiasi PPKIN, ya, perusahaan kontraktor Perkumpulan Perusahaan Kontraktor Independen Nasional atau PPKIN, dan didukung oleh P3SM ya. Salam kenal, saya Idina Mara ya, dan tentunya kami berterima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Insinyur Putut Marhayudi MM MBA MHK IPU yang sudah berkenan meluangkan waktu berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentunya. Dan topik kita kali ini ya, ini cukup penting saya kira terkait dengan pekerjaan konstruksi ya, adalah poin-poin penting dalam kontrak kerja konstruksi. Jadi saya kira ini tidak dalam sudut pandang manajemen saja, tapi secara umum ya. Acara ini sekali lagi diselenggarakan oleh Perkumpulan Perusahaan Kontraktor Independen Nasional dan didukung oleh P3SM. Bapak Ibu, dimohon Bapak Ibu tetap melakukan pendaftaran ya di website P3SM, dan juga nanti absensi secara berkala akan disampaikan oleh operator. Mohon nanti absen karena nanti untuk mendapatkan materi dan juga sertifikat Bapak Ibu harus absensi serta mengisi kuesioner. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Dan izin Pak narasumber, Pak Putut ya, kita bagi dua termin ya Pak. Yang termin pertama adalah presentasi dari narasumber, dalam hal ini Pak Putut ya, kurang lebih 50 menit hingga 60 menit. Nanti menjelang 1 jam akan coba, kalau belum selesai akan coba kami ini Pak ya, kami ingatkan kembali untuk bisa mempercepat. Setelah itu nanti di sesi kedua akan dilakukan tanya jawab atau diskusi. Tanya jawab atau diskusi itu bisa melalui kolom chat secara continue ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan tiba-tiba muncul, bisa untuk melakukan nulis di kolom chat, atau nanti setelah sesi presentasi itu bisa bertanya langsung melalui fitur raise hand tentunya, untuk bertanya langsung kepada narasumber. Nah, izin untuk memperkenalkan narasumber terlebih dahulu, walaupun saya yakin ya sebagian besar audiens ini sudah kenal ini dengan Pak Putut, tapi tidak ada salahnya tugas kami selaku moderator untuk membacakan kembali ya. Mohon izin ya Pak Putut ya. Jadi nama lengkap Pak. Ya, nama lengkap itu Dr. Insinyur Putut Marhayudi MM MBA IPU ya. Tempat tanggal lahir Senayan 7 Juli 1962. Ya, beliau masih berkiprah di Kementerian PU ya, sebagai pangkatnya ini pembina madya utama ya. Jabatan beliau saat ini ahli utama pembina jasa konstruksi Kementerian PUPR. Pendidikan terakhir beliau di S3 di IPB. Untuk S1 beliau di Teknik dan Manajemen Industri UII, lulus tahun 87. Kemudian MBA lulus dari Washington University tahun 1998. Untuk MM-nya diselesaikan di Universitas Tanjung Pura tahun 2000. Doktornya tadi di IPB tahun 2006 ya. Pak Putut ini juga dikenal dengan sebutan Dr. PM ya. Karir kerjanya cukup banyak, sebagian besar dihabiskan di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU. Beberapa jabatan yang pernah diduduki oleh beliau selain kepala seksi, kepala bidang, dan juga pernah menjadi beberapa direktur di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi, dan pernah juga menjadi wakil ketua LPJK Nasional periode 2011-2015. Saya kira itu sekelumit
Pak narasumber, dalam hal ini Pak Putut Marhayudi atau Dr. PM, ya, izin Pak Putut mungkin bisa memulai untuk presentasinya, kurang lebih 50 hingga 60 menit. Silakan Bapak. Baik, baik. Terima kasih Dr. Idina Mara ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Putut Marhayudi, Bapak Ibu sekalian ya. Saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, tepatnya sebagai ahli utama ya, pembina jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum. Tadi sudah diperkenalkan gitu ya. Dan banyak teman-teman memanggil saya Dr. PM karena like it group metal gitu yang ada di Amerika dulu kalau Anda lahir tahun 70-an gitu ya. Iya, iya, iya. Itu sama dengan itu. Kebetulan inisialnya sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira hari ini kita bicara hal yang tidak menarik tapi menjadi hal yang sangat penting sekali ya, yaitu tentang apa sih poin-poin yang ada di dalam kontrak kerja konstruksi tersebut yang harus diperhatikan, yang harus difahamin gitu ya. Di luar sana, Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya yang kebetulan barangkali dia sebagai PPK ataupun dia sebagai penyedia jasa gitu ya, yang melakukan penandatanganan kontrak kerja konstruksi, biasanya yang dilihat itu hanya nominal dan tempat tanda tangannya. Tapi isinya tidak diperhatikan. Isinya akan diperhatikan ketika terjadi dispute, gitu ya. Terjadi sengketa konstruksi, barulah diperhatikan. Oleh karena itu saya bilang, ya, bicara kontrak ini tidak menarik, tapi menjadi hal yang sangat penting. Karena sebagus apapun proses daripada pengadaan barang dan jasa, kalau kontraknya itu tidak benar, ya, maka tingkat kemungkinan terjadinya dispute itu akan tinggi, gitu ya. Oke, oleh karena itu saya secara cepat akan ingin menyampaikan yang pertama, barangkali teman-teman sekalian, saya ingin mulai dari apa, karena saya dari kementerian gitu ya, bicara tentang kebijakannya dulu, ya, polisinya, gambaran umumnya seperti apa gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam apa namanya slide ini ya, ketika bicara pengadaan barang dan jasa, ya, satu kebijakan yang sangat populis gitu ya, itu sesungguhnya terdiri dari dua dimensi saja. Satu dimensi pemilih, Pak Putut, izin ya, Pak, belum di ya. share screen Pak? Loh, ini sudah saya share screen loh. Oh, oh, belum ya? Oke, oke, Ya, maaf. belum. Ya, Oke, izin. sebentar, Ya, sebentar. Oh, dari tadi saya ngomong ternyata belum di share screen ya. Ya. belum. Oke, 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 oke. Sekarang sudah kelihatan? Oke, Oke, sip. Ya, oke. sudah kelihatan ya, maaf. Oke, terima Iya, kasih Bapak. Pak Dr. Idi ya, sudah Ya, diingatkan. Saya ulangin Bapak Ibu sekalian ya, sesungguhnya ketika kita bicara pengadaan barang dan jasa, itu satu kebijakan yang sangat populis ya, sehingga perubahannya sangat dinamis sekali gitu. Itu bicara tentang dua dimensi ya. Yang pertama dimensi pemilihan, yang kedua dimensi kontrak ya. Dimensi pemilihan nanti lain waktu barangkali Pak Idi kasihkan waktu saya untuk bicara tentang poin-poin penting dalam pemilihan gitu ya. Sekarang saya dikasih waktu untuk meleveling Bapak Ibu sekalian, bukan mengajari ya, tapi meleveling. Karena biasanya bicara kontrak ini banyak sekali problem gitu ya, yang barangkali teman-teman yang lain bisa sharing gitu ya. Nah, kita sekarang bicara dimensi yang kedua, yaitu dimensi kontrak gitu ya. Ketika bicara dimensi kontrak, di situ ada pelaksanaan kontrak gitu. Yang secara ringkas itu dimulai dari terbitnya SPPBJ gitu ya. Kemudian penandatangan kontrak, kemudian ada diksi di situ pemutusan kontrak, kemudian ada diksi pemberian kesempatan dan kemudian ada ganti rugi karena pemberian kesempatan tersebut gitu. Saya tidak bicara tentang detailnya gitu ya. Tapi kita bicara substansi poin-poin pentingnya saja. Barangkali yang harus kita pahami sama-sama gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ketika bicara pelaksanaan kontrak, maka hasilnya adalah barang dan jasa gitu ya.
sesuai tentunya dengan spesifikasi teknis yang ada di dalam kontrak tersebut gitu ya. Yang kedua, bicara penetapan SPPBJ ya. Di luar sana gitu ya, ada yang Anda pernah dengar yang namanya tender dini ya. Boleh secara aturan dilakukan tender dini itu boleh. Tapi ketika tender dini kemudian anggarannya belum disetujuin gitu ya, DIPA-nya atau DAK-nya belum disetujui, maka SPPBJ-nya jangan dulu diterbitkan. Apalagi ditandatanganin kontraknya, itu jangan dulu ya. Kemudian penandatanganan kontrak ya, penandatanganan kontrak kita sama-sama tahu pasti siapa yang punya kewenangan untuk tanda tangan kontrak, PA, KPA, PPK. Walaupun fakta yang ada di lapangan PPK itu menandatangani kontrak setelah didelegasikan oleh PA, KPA. Kemudian ada diksi lagi yang namanya pemutusan kontrak. Saya ingin ingatkan yang namanya pemutusan kontrak itu bukan barang haram gitu ya. Barangkali dengan diputus kontrak itu akan menyelamatkan keuangan negara. Tapi di luar sana masih ada interpretasi yang kadang-kadang kurang pas. Kalau putus kontrak itu kinerjanya akan tidak baik. Padahal tidak seperti itu, gitu ya. Jadi putus kontrak itu ada tahapan ketika badan usaha sudah one prestasi, ya, maka tidak haram untuk dilakukan yang namanya putus kontrak tersebut, ya. Kemudian pemberian kesempatan, kita sama-sama ketahui juga ada diksi dan aturan seperti itu, ya. Kalau ada penyedia jasa yang menurut PPK-nya itu masih bisa menyelesaikan pekerjaan ketika diberikan kesempatan, maka itu boleh ya. Dan aturannya ada itu. Pemberian kesempatan itu 50 hari dan di aturan Kemenkyu bisa 90 hari. Tapi ya harus ada ganti ruginya, kan gitu ya, seperti itu. Oke ya, itu sekilas dimensi daripada kontrak secara general. Kita lanjut saja karena waktunya terbatas tadi dibatasin oleh moderator. Kemudian regulasi, ya kita sama-sama ketahui. Saya bicara tentang konstruksi karena saya dari Kementerian PUPR gitu ya. Secara umum, regulasi dari penyelenggaraan jasa konstruksi, kita sama tahu ya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan menteri, dan ada produk statuter daripada peraturan menteri, yaitu surat edaran menteri yang sifatnya menjelaskan daripada peraturan menteri tersebut. Gitu ya. Secara umum seperti itu, gitu ya. Tapi kemudian ketika bicara tentang pengadaan barang dan jasa, kita sudah sepakat sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, kalau pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan negara, maka merefer pada Perpres ya, dan Perpres punya turunan yaitu Perka, LKPP dan seterusnya gitu ya. Seperti itu secara regulasinya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara atau kaitkan antara regulasi dan hukum berkaitan dengan kontrak kerja konstruksi, aturannya banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak mungkin waktu 2,5 jam ini saya menyampaikan secara rigid, secara detail gitu ya, tidak mungkin. Tapi saya menyampaikan hal-hal umumnya saja, nanti poin-poin pentingnya saja, nanti Bapak Ibu sekalian barangkali kalau berkenan untuk mendalami dan lain sebagainya ya. Baik dari sisi regulasi jasa konstruksi, kita kenal pasti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, kemudian Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja, ya, Peraturan Pemerintah 22 sebagai produk statuter turunannya, begitu juga Peraturan Menteri PUPR, ya, baik yang nomor 10 maupun nomor 1 ya, yang tentunya substansinya berbeda-beda. Sekali lagi saya tidak akan menjelaskan secara detailnya, gitu ya. Kemudian di regulasi keuangan juga tergambar di situ ya, di Undang-Undang 17 tahun 2003, kemudian Undang-Undang 1 tentang perbendaraan ya, dan lain sebagainya gitu. Begitu juga regulasi teknis di sektoralnya gitu ya. Karena ada kaitannya dengan regulasi teknis yang ada di sektoral ketika kita bicara tentang kontrak kerja konstruksi tersebut gitu ya. Jadi sekali lagi pemilihan dan kontrak
itu satu mata keping uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebagus apapun pemilihan pengadaan barang jasanya itu dilakukan, kalau kontraknya amburadul, maka tingkat kemungkinan untuk terjadinya dispute itu akan tinggi. Dan kalau sudah terjadi dispute, maka tidurnya menjadi tidak nyenyak. Kan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu secara singkat. Nah, kemudian apa saja muatan daripada kontrak kerja konstruksi tersebut? Muatannya apa saja gitu ya? Minimal memuat siapa sih gitu ya, para pihak yang berkontrak gitu. Terus pekerjaannya apa yang dikontrakkan tersebut ya? Masa pertanggungan pemeliharaannya berapa lama? Kan kita tahu ya, kalau sudah antara apa namanya PHO sampai dengan FHO itu ada masa pemeliharaan gitu ya. Kalau yang permanen 6 bulan, kalau yang tidak permanen itu 3 bulan, tapi fakta yang di lapangan biasanya pemeliharaan itu setahun gitu ya. Itu lebih bagus gitu ya. Itu juga harus ada yang tertuang di dalam apa namanya kontrak kerja tersebut. Berapa tenaga ahli yang digunakan itu ya juga harus tertuang. Terus mengatur kewajiban daripada para pihak. Apa haknya dan kewajibannya si pengguna jasa, apa hak dan kewajibannya si penyedia jasa, apa hak dan kewajibannya dari sub penyedia jasa. Ya, itu harus terurut. Kemudian cara pembayarannya bagaimana? Mau milestone, mau dibayar secara termin, mau dibayar secara progres pekerjaan, kalau sudah selesai, atau sekaligus. Gitu juga harus diatur gitu ya, cara pembayarannya. Kemudian one prestasi, tadi saya sampaikan. Ya, ada mekanisme ya untuk menjas bahwasanya penyedia jasa tersebut one prestasi ya. Ada namanya kontrak kritis, saya kira teman-teman juga memahami hal itu ya. Ada peringatan beberapa kali kontrak kritis itu 3 kali tahapannya gitu ya. Kalau memang sudah diberikan kesempatan tidak apa namanya tidak bisa memenuhi ya apa boleh buat seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya putus kontrak itu merupakan barang yang tidak haram gitu ya. Kemudian ada penyelesaian sengketa ya. Ya, klausula yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Kita sama-sama tahu kan, sebenarnya alur daripada proses penyelesaian sengketa itu musyawarah dulu menuju mufakat. Kalau itu tidak selesai, maka masuk kepada konsiliasi dan mediasi. Itu tidak selesai, baru sampai ke arbitrase. Tapi sekarang sudah ada pengganti antara konsiliasi dan mediasi yang namanya menggunakan dewan sengketa. Jadi ada klausula yang harus diatur di dalam itu. Kemudian yang ke-9 berkaitan tentang pemutusan kontrak juga harus diatur ya. Kemudian yang 10 kondisi yang dikualifikasi terkait tentang keadaan tertentu, pros major. Jadi kalau sudah pros major itu sesuatu yang apa namanya yang berbeda gitu ya kalau terjadi force major tersebut. Kegagalan bangunan, nah ini salah satu penilai ahlinya Pak Edi Mara, itu juga harus diatur di dalam klausula tersebut ya. Karena apa namanya diksi kegagalan bangunan itu beda dengan diksi terjadinya kecelakaan konstruksi gitu ya. Kegagalan bangunan itu definisinya terjadinya keruntuhan dan tidak terjadinya atau tidak bermanfaatnya bangunan tersebut. Kemudian perlindungan terhadap pekerja, ya penggunaan BPJS dan lain sebagainya juga harus diatur. Kemudian pemenuhan terhadap lingkungan. Nah ini yang juga menjadi hal yang sangat penting, apalagi kalau proyek-proyek besar. Dan yang terakhir bicara tentang jaminan. Ya, saya yakin teman-teman juga sudah memahami jenis-jenis jaminan tersebut. Gitu. Jadi ini apa namanya minimal yang harus dimuat di dalam kontrak kerja konstruksi tersebut gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian definisinya saya berangkat dari dan kelengkapan daripada dokumen kontraknya gitu. Apa sih sebenarnya yang namanya kontrak gitu ya? Sebenarnya sederhana saja gitu ya. Kontrak itu merupakan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis gitu ya antar para pihak. Di dalam perjanjian itu ada tujuannya, gitu, ada periode waktunya dan memuat hak dan kewajiban daripada para pihak. Itu namanya kontrak. Jadi kontrak itu merupakan kesepakatan yang dituangkan secara tertulis
yang di dalam mengatur hak dan kewajiban daripada para pihak tersebut dengan periode tertentu. Intinya seperti itu, ya. Kemudian apa itu dokumen kontrak? Seluruh dokumen yang diperlukan itu namanya dokumen kontrak, ya. Jadi seluruh dokumen yang diperlukan di dalam kontrak tersebut itu merupakan dokumen kontrak gitu ya. Kemudian kalau sudah terjadi perikatan, Bapak Ibu sekalian, ya, sudah terjadi perikatan, maka dia menjadi undang-undang daripada para pihak yang berkontrak tersebut karena sudah sepakat kan gitu ya. Sehingga kontrak ini ketika si penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan harus merefer pada apa yang tertuang di dalam kontrak tersebut karena merupakan undang-undang bagi para pihak yang melakukan kontrak tersebut gitu. Jadi ini pemahaman berkaitan tentang kontrak tersebut. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini dokumen kontrak gitu ya. Karena ini merupakan hal yang sangat penting ya berkaitan dengan dokumen kontrak itu ya. Seperti tadi saya sampaikan, dokumen kontrak itu keseluruhan dokumen yang mengatur terkait tentang hubungan hukum gitu daripada para pihak gitu. Dan dia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan gitu ya dengan kontraknya itu. Kelengkapannya apa saja di dalam dokumen kontrak? Hierarki yang paling tinggi adalah adendum. Itu kalau ada. Tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau di sektor konstruksi, yang namanya adendum itu keniscayaan. Karena terjadinya perubahan di dalam pekerjaan konstruksi itu tinggi. Mulai dari MC0 itu sudah pasti ada perubahan. Atau pada saat penandatangan kontrak, kemudian dilakukan pre-construction meeting, itu juga sudah ada gitu ya, indikasi-indikasi untuk terjadinya perubahan tersebut. Sehingga saya ingin mengatakan, yang namanya perubahan di sektor konstruksi itu keniscayaan. Dan itu harus dilakukan dengan adendum. Ya, gitu ya. Jadi dia posisinya ada di paling tinggi ya. Di samping adendum ada surat perjanjian tentunya tadi yang kita kontrak tersebut ya. Kemudian ada surat penawaran, ada SSUK, syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak, kemudian ada spek teknis, ada gambar, ada daftar kuantitas dan atau keluaran harga, dan ada dokumen lainnya. 9 item ini merupakan kelengkapan daripada dokumen kontrak tersebut gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang menarik di 9 dokumen lainnya tadi kayak SPPBJ gitu ya, kayak jadwal pelaksanaan, kemudian jaminan-jaminan, kemudian berita acara daripada pre-construction meeting, berita acara dari persiapan pelaksanaan kontrak. Itu menjadi hal-hal yang penting, bagian daripada kelengkapan dokumen kontrak yang harus dipenuhi gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, itu dokumen kontrak. Ya, saya reverse saja kepada teman-teman sekalian gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian tadi saya mengulangin lagi ketika bicara kontrak kerja konstruksi itu yang dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis, PA, KPA atau PPK, nah biasanya PPK gitu ya, karena sudah didelegasikan oleh PA, KPA dengan si penyedia jasa. Atau menggunakan swakelola ya. Kita sama-sama ketahui swakelola itu ada 4 tipe gitu ya. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa itu bisa dilakukan dengan swakelola, kemudian bisa dilakukan dengan melalui pemilihan penyedia jasa. Gitu ya. Siapa yang menandatangani kontrak? PA, KPA, dan PPK. Tapi fakta yang ada lapangan banyak didelegasikan kepada PPK. Jadi tugas PPK itu sangat berat sekali gitu ya. Tanda tangan kontrak, nyusun HPS, nyusun rancangan kontrak. Sekarang ngeklik lagi untuk pekerjaan e-purchasing gitu ya, e-katalog gitu ya. Jadi cukup berat pekerjaan daripada PPK tersebut. Oke. Kemudian teman-teman sekalian ini para pihak ya dalam kontrak ya yang terlibat di dalam kontrak tersebut ya. Ada pengguna jasa baik swasta kah atau dia dari pemerintah ya berupa PA, KPA, PPK gitu ya. Dia melakukan kontrak kerja
dengan si penyedia jasa. Nah, muatan yang di dalam apa gitu ya? Pokok-pokok apa perjanjiannya apa itu? Lingkup, kemudian biaya, mutu dan waktu. 4 item itu yang menjadi hal yang utama ya. Tentunya dilakukan sesuai kaidah teknis dan sesuai aturan yang berlaku. Nah, biasanya teman-teman sekalian gitu ya, antara pengguna maupun penyedia, oke, dia melakukan kontrak kerja konstruksi. Tapi penyedia dengan subpenyedia kadang-kadang itu tidak dilakukan, sehingga kadang-kadang banyak teman-teman saya yang mengalami kesulitan gitu ya di subpenyedia tersebut ya untuk melakukan penagihan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, barangkali di dalam forum ini ada juga teman-teman yang apa terlibat dalam subpenyedia jasa ya. Ketika Anda mau mensuplai kepada penyedia jasa ya, Anda harus juga melakukan kontrak antara penyedia dengan subpenyedia gitu ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, ini anatominya ya. Anatomi barangkali kita mau melihat secara cepat gitu ya. Melihat secara cepat itu apa sih yang tertuang di dalam pokok perjanjian, apa yang tertuang di dalam dokumen teknis, apa yang tertuang di dalam dokumen harga gitu ya. Nah, ini anatominya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Secara gamblang saja, misalkan kita mau melihat sebuah kontrak surat perjanjiannya apa sih? Terus SSUK-nya bagaimana, SSKK-nya, surat penawarannya ada di mana itu? Itu ada di pokok perjanjian, gitu ya. Tapi kalau kita misalkan mau melihat persyaratan keteknisan untuk pelaksanaan pekerjaan, lihat dokumen teknisnya. Dokumen teknisnya seperti apa? Kalau di konsultan ada KAK. Kalau di pekerjaan konstruksi ada spesifikasi teknis, ada detail engineering design. Itu. Kemudian kalau misalkan kita mau cepat melihat ketentuan besaran apa namanya yang harus dibayarkan dan dokumen untuk dasar pembayarannya seperti apa ya. Kita lihat di dokumen harga dan biaya gitu ya. Kalau konsultan lihat dari rincian komponen remunerasinya ya. Kita sudah punya sekarang Permen PUPR nomor 524 ya tentang remunerasi, rincian biaya langsungnya gitu ya yang non personal. Kalau dia waktu penugasan ya, kemudian daftar keluaran dan harga gitu yang sifatnya barangkali lansam dan lain sebagainya. Begitu juga yang pekerjaan konstruksi ya dan lain sebagainya. Ini anatomi barangkali saya merefresh kembali kepada teman-teman semua barangkali mau mendalamin terkait tentang kontrak tersebut. Oke. Nah, kemudian tadi saya mengatakan tugas daripada PPK itu sangat berat gitu ya. Cukup banyak tugasnya yang tadi saya sebutkan, tanda tangan kontrak, nyusun HPS, nyusun rancangan kontrak, kemudian apa namanya sekarang tambah lagi kalau e-katalog dia harus mengklik gitu ya, tanggung jawabnya berat banget gitu ya, sehingga dia bisa membentuk tim pengelola kontrak tersebut ya, apakah itu tim teknis, apakah itu tim tenaga ahli atau tim pendukungnya yang membantu gitu ya. Misalkan tim teknis dia membantu menyusun HPS, membantu menyusun spesifikasi teknis ya, menyusun rancangan kontrak atau melakukan pengawasan atau pengendalian kontrak. Karena sejujurnya Bapak Ibu sekalian ya, tugas pengawasan itu kan sebenarnya tugasnya owner. Tapi ownernya siapa? PPK. Kan gitu ya, kalau di uangnya dananya dana pemerintah. Tangannya tidak sampai, dia menggunakan konsultan pengawas. Kan seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi tugas mohon difahami tugas teman-teman saya yang kebetulan sebagai PPK itu sangat berat gitu sehingga dia bisa membentuk yang namanya tim pengelola kontrak tersebut. Oke, hierarki teman-teman sekalian ya. Supaya juga difahamin oleh teman-teman sekalian, ini jenis kontraknya ya. Jenis kontrak ya yang barangkali kita harus pahamin dan untuk apa namanya barangkah, untuk pekerjaan konstruksikah, untuk jasa lainnya lah, atau jasa konsultansi non konstruksi, atau jasa konsultansi. Ya, ini harus clear gitu ya. Misalkan lamsam, barang boleh ya menggunakan jenis kontrak lamsam. Pekerjaan konstruksi oke, jasa lainnya boleh ya, jasa konsultansi non konstruksi boleh.
jasa konsultansi konstruksi juga boleh menggunakan jenis kontrak lamsam gitu ya. Harga satuan yang tidak boleh, yang non konstruksi tidak menggunakan jasa konsultan non konstruksi, jasa konsultan konstruksi ya, tidak ada itu menggunakan harga satuan karena jenis kontraknya hanya lamsam dengan waktu penugasan kan gitu ya. Kemudian gabungan lamsam dan harga satuan. Kita sama-sama ketahui sekarang kalau menggunakan metode design and build gitu ya, boleh menggunakan ya jenis kontrak lamsam atau gabungan antara lamsam dengan harga satuan gitu. Kontrak payung gitu ya untuk pekerjaan konstruksi tidak boleh, dia hanya untuk barang, untuk jasa lainnya dan untuk jasa konsultansi yang non konstruksi. Sedangkan jasa konsultansi konstruksi tidak boleh gitu ya. Ada cost plus fee, ada putar kunci, dan ada waktu penugasan yang khusus ya, jenis kontrak waktu penugasan itu dikhususkan untuk jasa konsultan, baik yang konstruksi maupun non-konstruksi. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya hanya merefresh ini ya. Ini sore hari ini agak berat ini ya, kita membicarakan kontrak gitu ya. Jadi clue-cluenya seperti ini. Ini dasar untuk memilih jenis kontrak yang mau digunakan ya, itu seperti apa gitu. Kalau dia barang jasa, spek teknis, KAK, volume, lama waktu pekerjaan dan kesulitan maupun resiko daripada pekerjaan tersebut. Oke, saya yakin teman-teman sudah memahaminya, ini hanya merefresh saja gitu. Nah, kemudian ini hierarki ya, teman-teman sekalian, kalau di pekerjaan konstruksi maupun di jasa konsultansi itu ada hierarki daripada kontrak tersebut gitu ya. Yang paling tinggi ya adendum kalau itu ada. Tapi sekali lagi untuk pekerjaan konstruksi itu keniscayaan ya, pasti terjadi perubahan ya. Maksudnya kenapa ada hierarki kontrak ini supaya kalau misalkan terjadi pertentangan antara ketentuan di dalam satu dokumen dengan dokumen yang lain itu ada perbedaan, maka yang berlaku adalah dokumen yang di atasnya ya. Jadi dokumen yang hierarkinya di atasnya kalau terjadi perbedaan data dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas satu persatu, tapi gambarannya seperti itu. Kenapa di kontrak itu ada hierarki kontrak ya, baik yang jenis kontrak lamsam, kontrak harga satuan maupun kontrak gabungan antara harga satuan dengan lamsam ya, ada hierarkinya. Kalau terjadi perbedaan data, misalkan antara gambar dengan spesifikasi teknis terjadi data yang berbeda, maka yang digunakan adalah yang gambar karena hierarki gambar lebih tinggi daripada spesifikasi teknis tersebut. Intinya seperti itu. Oke. Kemudian ini yang jasa konsultan ya, juga sama gitu ya, teman-teman sekalian ya, barangkali yang bergerak di dalam konsultan gitu ya. Ada hierarkinya untuk jasa konsultan. Tapi prinsipnya kurang lebih sama gitu. Kalau terjadi pertentangan data, perbedaan data, maka yang digunakan adalah hierarki yang di atasnya. Jangan khawatir, ini kan pasti sudah ada template-nya gitu ya, teman-teman. Pasti teman-teman tinggal melihat saja gitu. Saya hanya mengingatkan kepada teman-teman sekalian kalau terjadi perbedaan data, Anda bisa lihat dari sisi hierarkinya. Oke, nah kemudian bentuk kontrak ya, teman-teman sekalian, ini juga bentuk kontrak barangkali merefresh, bisa dilihat dari 3 perspektif bentuk kontrak tersebut gitu ya. Misalkan dari delivery sistemnya ya, dari delivery sistemnya bentuk kontraknya kan ada macam-macam itu ya, ada rancang, penawaran, kemudian bangun, tapi ada rancang kemudian bangun gitu ya. Ada EPC gitu ya, ada MK dengan resiko, tapi yang ABC yang delivery system yang biasa digunakan gitu ya, itu. Yang lain-lain seperti MK dengan resiko, MK sebagai agen pengguna jasa, kemitraan ini masih belum familiar untuk digunakan gitu ya. Gunakan 3 itu. Yang rancang penawaran bangun ini yang konvensional ya, yang biasa dilakukan gitu. Kalau yang rancang kemudian bangun atau EPC itu untuk pekerjaan terintegrasi
pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Kemudian juga bisa dilihat dari sistem pembayarannya gitu ya. Apakah dia pembayaran uang muka, progres bulanan, milestone, tahapan, termin, atau pembayaran apa terima jadi atau turnkey gitu itu. Dari sistem pembayarannya juga bisa gitu ya. Kemudian dari sistem perhitungannya tadi yang kita sampaikan dalam slide sebelumnya itu ya, ada lamsam, ada satuan, gabungan lamsam, presentasi nilai dan selanjutnya. Tapi ini gambaran umum saja, teman-teman sekalian ya. Ada tertuang di dalam Undang-Undang 2 tahun 2017 dan peraturan pemerintah tentunya nomor 22 tahun 2020. Nah, ini bentuk kontraknya kalau yang terimplementasi biasanya. Misalkan kan Bapak Ibu sekalian beli barang gitu ya, beli barang nilainya di bawah 10 juta. Maka bentuk kontraknya seperti apa sih? Dalam bentuk bukti pembayaran pembelian saja, ya, atau bukti pembayaran dalam bentuk struk itu, gitu. Intinya jadi bukti pembelian, kemudian atau struk pembayaran itu bagian daripada bentuk kontrak kalau mau dipahamin ya. Untuk barang yang lebih kecil nilainya 10 juta. Atau jasa lainnya gitu ya, atau jasa lainnya yang lebih kecil dari 10 juta. Ya. Kalau yang konsultansi tidak boleh. Jadi konsultansi dengan pekerjaan konstruksi itu bentuk kontraknya bukan bukti pembelian dan pembayaran gitu ya. Atau Anda membeli barang lebih kecil dari 50 juta tapi di atas 10 juta gitu ya. Itu bisa menggunakan bentuk kontraknya kwitansi gitu ya. Kwitansi gitu ya, untuk barang dan jasa lainnya. Nah, kemudian kalau lebih besar dari 50 juta sampai dengan 200 juta, sama-sama kita ketahui kan, ini kan yang melaksanakan pejabat pengadaan itu. Ya, kalau untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan 200 juta, maka yang melaksanakan itu kan pengadaan langsung ya, yang melaksanakan pejabat pengadaan. Maka bentuk kontraknya menggunakan SPK. Kan seperti itu. Untuk barang ya. Barang dan jasa lainnya juga untuk konstruksi yang di bawah 200 juta gitu ya. Begitu juga yang jasa konsultansi. Kalau jasa konsultansi yang di bawah 100 juta. Saya kira saya hanya merefresh sekali lagi buat teman-teman. Kemudian bentuknya surat perjanjian. Nah ini, surat perjanjian kalau ada barang nilainya di atas 200 juta, maka harus pakai surat perjanjian bentuk kontraknya. Tadi kita bicara definisi di depan tadi. Kontrak adalah kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Gitu. Jadi kalau ada pembelian barang di atas 200 juta, maka bentuk kontraknya harus ada surat perjanjian. Begitu juga di konstruksi, di atas 200 juta, ya pekerjaan konstruksi. Jasa lainnya di atas 200 juta. Jasa konsultansi di atas 100 juta. Gitu ya, harus menggunakan surat perjanjian. Nah, sekarang pemerintah sedang menggalakkan ini e-purchasing. E-purchasing ini kan metode, gitu ya. Metode daripada pengadaan itu selain tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, ada e-purchasing. E-purchasing terdiri dari toko daring, kemudian e-katalog atau melalui penyedia gitu ya. Nah, ini kalau menggunakan e-purchasing maka bisa menggunakan surat pesanan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian slide ini itu supaya membedakan gitu ya antara kontrak dengan dokumen pembayarannya. Ya, intinya seperti itu, teman-teman sekalian. Oke. Kemudian uang muka. Ini saya lagi-lagi mengingatkan ini, uang muka dan jaminan teman-teman sekalian. Bapak Ibu sekalian, di dalam SSKK, syarat-syarat khusus kontrak itu tertuang klausul gitu ya. Ada pemberian uang muka atau tidak menggunakan atau tidak memberikan uang muka. Jadi boleh saja tidak diberikan uang muka itu boleh saja. Tinggal kita lihat di SSKK-nya tertuang atau tidak. Kalau di klausulnya tertuang, maka PPK dapat. Ya, dapat memberikan uang muka kepada si penyedia ya untuk seluruh jenis barang dan jasa yang dibeli. Nah, biasanya uang muka itu, teman-teman sekalian, itu digunakan untuk satu misalkan mobilisasi barang,
pembayaran uang tanda jadi, gitu ya, atau pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan daripada pelaksanaan pekerjaan, gitu ya. Tapi fakta yang di lapangan kadang-kadang kan tidak seperti itu ya, teman-teman sekalian, gitu ya. Tapi saya tidak mau mempermasalahkan hal itu. Ini aturannya. Jadi PPK dapat tuh bahasa hukumnya kan boleh iya, boleh tidak. Tinggal tergantung di klausula SKK-nya ada tertuang nggak pemberian uang muka tersebut. Kalau tertuang, maka ada batasannya, ya. Berapa uang muka yang harus diberikan, ya. 30% itu paling tinggi untuk pekerjaan yang kualifikasinya kecil. Ya, untuk nilai kontrak untuk kualifikasi kecil. Berapa nilai kontrak untuk kualifikasi kecil? Sekarang sudah di atas 200 juta sampai dengan untuk pekerjaan konstruksi ya ini ya, sampai dengan 15 miliar gitu ya. Kalau jasa konsultansi di atas 100 juta sampai dengan di atas 2,5 miliar gitu ya. Kalau kualifikasi kecilnya di atas 100 juta sampai dengan 1 miliar gitu ya. Kalau pekerjaan konstruksi itu di atas 200 juta sampai dengan 15 miliar. Itu paling tinggi 30% uang muka. Paling tinggi 30% itu 10% boleh, 20% juga boleh gitu ya. Kemudian paling tinggi 20% ya untuk yang non kecil. Non kecil itu apa? Kualifikasi menengah dan kualifikasi besar gitu ya. Baik untuk yang pekerjaan konstruksi maupun yang jasa konsultansi gitu ya. Kemudian yang 15% untuk yang tahun jamak ya, multi years gitu ya, untuk multi years gitu. Ini pembagian paling tinggi uang muka yang bisa diberikan gitu ya. Untuk kontrak tahun jamak yang multi year paling tinggi 15%. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan ya, PPK dalam menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada si penyedia itu dicantumkan dalam syarat-syarat khusus kontrak tadi ya, yang ada di dalam dokumen pemilihan gitu ya. Berapa uang muka dikembalikan bisa secara proporsional ya, proporsional diaturnya gitu ya, teman-teman sekalian. Tapi dia harus memberikan jaminan. Berapa besaran jaminan yang diberikan ya sebesar uang muka yang diterima. Kan gitu ya, intinya seperti itu. Oke, ini berkaitan tentang pemberian uang muka gitu ya. Nah, ketika kita bicara jaminan, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat ini di dalam slide ya, di dalam slide ini. Bahwasanya misalkan kan jaminan itu ada penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pemeliharaan, jaminan pelaksanaan, gitu ya. Kita coba lihat jaminan penawaran. Berapa besaran jaminan penawaran? 1 sampai dengan 3% besarnya ya dari nilai HPS gitu ya. Dan ini jaminan penawaran ini hanya untuk pekerjaan konstruksi gitu ya, hanya untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang jasa yang dilakukan secara terintegrasi. Itu mohon maaf ini, ada jaminan penawarannya. Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit ya, paling sedikit 10 miliar. Artinya di bawah 10 miliar itu tidak perlu ada jaminan penawaran, tidak perlu menggunakan jaminan penawaran. Besarnya 1 sampai dengan 3% dari nilai HPS ya. Kalau untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi 1 sampai dengan 3% dari nilai pagu anggaran. Kita sama-sama ketahui ya Bapak Ibu sekalian, kalau hierarkinya itu ada pagu anggaran, ada HPS, kemudian ada nilai kontrak. Kan gitu kan? Pagu anggaran, HPS, nilai kontrak. Nah, kalau untuk pekerjaan terintegrasi, apakah itu design and build, apakah itu EPC, tadi 1 sampai dengan 3% dari nilai pagu anggaran. Itu jaminan penawarannya. Kemudian ada jaminan sanggah banding, gitu ya, jaminan jaga banding. Kalau jaminan sanggah banding itu hanya untuk pekerjaan konstruksi dan filosofinya sederhana, supaya peserta yang kebetulan tidak menang, tidak puas, sudah dijawab sanggahnya, kalau dia tidak puas harus
melakukan sanggah banding gitu ya. Dan itu harus menyampaikan jaminan. Jaminannya berapa? 1% daripada HPS gitu ya. Kalau pekerjaan terintegrasi 1% daripada nilai pagu anggaran gitu, seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, jaminan pelaksanaan ya. Jaminan pelaksanaan itu untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya gitu ya, jaminan pelaksanaan itu. Kalau jasa konsultansi tidak gitu ya. Itu nilainya paling sedikit di atas 200 juta. Tadi kan untuk pekerjaan untuk tender kan di atas 200 juta tadi menggunakan bentuk kontrak perjanjian tadi gitu ya. Nah, kalau dia menawar lebih besar daripada 80%, maka nilai jaminannya 5% daripada kontrak. Tadi saya sekali lagi, pagu anggaran, HPS, nilai kontrak. Kalau dia menawar di atas 80%, maka jaminannya 5% dari nilai kontrak, jaminan pelaksanaannya. Tapi kalau dia menawar di bawah 80% dari nilai HPS, maka jaminannya 5% dari HPS. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pekerjaan terintegrasi, kalau dia menawar lebih besar daripada 80%, maka nilai jaminannya 5% dari nilai kontrak. Tapi kalau dia menawar di bawah 80%, maka jaminannya 5% dari pagu anggaran. Nah ini teman-teman sekalian, ini aturan yang harus dipenuhi karena ada kecenderungan di lapangan ya, teman-teman penyedia ini menawar di bawah 80%. Dan itu tidak salah, ya, tidak salah. Dan dibolehkan gitu ya. Cuman kalau di bawah 80% ada lagi evaluasi kewajaran harganya. Kira-kira harga yang ditawarkan itu wajar atau tidak wajar gitu ya. Seperti itu. Tapi kita bicara jenis jaminannya dulu. Saya refresh Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian uang muka tadi kita sudah bicara gitu ya, jaminannya harus sebesar daripada atau senilai dengan uang muka yang diberikan gitu ya, dan bisa dikembalikan secara bertahap dan dikurangi secara proporsional gitu ya. Dan yang terakhir itu jaminan pemeliharaan gitu ya, itu nilainya 5% daripada kontrak gitu ya, dan dia harus dikembalikan ini jaminan pemeliharaan ini setelah masa pemeliharaannya selesai. Tadi saya bilang antara PHO sampai dengan FHO itu ada pemeliharaan 1 tahun, maka 14 hari setelah masa pemeliharaannya selesai, maka jaminannya harus dikembalikan. Intinya seperti itu. Oke. Kemudian ini jenis jaminannya barangkali bisa lebih menggampangkan. Nanti saya bagi nih Bapak Ibu sekalian ya slide-nya berdasarkan pengadaan barangnya tentunya apakah dia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, atau jasa konsultansi gitu ya, itu atau pekerjaan terintegrasi, maka jenis jaminannya yang digunakan yang mana, itu sudah ada aturan mainnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian ini sama-sama kita fahamin Bapak Ibu sekalian sering sekali terjadi yang namanya eskalasi ya. Eskalasi harga atau penyesuaian harga. Dan biasanya ini untuk kontrak-kontrak yang multi-years ya. Kontrak yang tahun jamak gitu ya, multi-year ya, dengan menggunakan kontrak harga satuan tentunya gitu ya. Dia masa pelaksanaan pekerjaannya harus lebih dari 18 bulan gitu ya. Baru bisa lakukan namanya penyesuaian harga tersebut gitu ya. Kemudian ketentuan dan persyaratan bagaimana tata cara perhitungannya gitu ya, itu dicantumkan di dalam rancangan kontrak tadi itu ya, rancangan kontrak. Kapan itu pemberlakuannya? Itu mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan gitu ya. Kemudian komponen pekerjaan misalkan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. Bahkan kalau di PUPR, teman-teman sekalian kalau ada barang yang import itu yang nilainya di bawah 1 miliar, maka harus ada persetujuan dari pejabat tinggi madya atau eselon 1. Tapi kalau menggunakan barang impor di atas 1 miliar, maka harus ada persetujuan dari pejabat
dari menteri tentunya, gitu ya, dari menteri itu. Kemudian jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru itu harus ada adendumnya ya, dan disesuaikan harganya juga mulai bulan ke-13. Jadi eskalasi harga atau penyesuaian harga ini berlaku hanya untuk kontrak dengan tahun jamak yang pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18 bulan. Perhitungannya mulai kapan? Diberlakukan mulai bulan ke-13. Intinya seperti itu. Kemudian pengendalian, teman-teman sekalian, ini hal yang menjadi yang penting tentunya ya. Setelah tanda tangan kontrak, maka mulai saat itulah dilakukan pengendalian kontrak gitu. Apa yang dikendalikan? Tadi saya sampaikan ya, ada biaya, mutu, waktu, kuantitas, dan fungsionalitas daripada hasil pekerjaan tersebut. Dan di dalam pengendalian kontrak ini gitu ya, ini kalau terjadi perubahan kontrak, sekali lagi ya, saya ingatkan, ada media yang digunakan yaitu adendum atau dalam kondisi keadaan kahar gitu ya. Biasanya teman-teman sekalian di dalam pengendalian kontrak itu, saya kira teman-teman kalau apakah penyedia jasa atau pengguna jasa pasti memahamin ya. Kalau di dalam kurva S itu terjadi deviasi yang di atas 5%, maka itu sudah masuk dalam kategori kontrak kritis tentunya, sehingga harus ada surat peringatan kepada si penyedia jasa ya, untuk bagaimana memperkecil apa deviasi yang terjadi tersebut ya. Seperti itu. Itu bagian daripada pengendalian kontrak tadi itu. Caranya bagaimana? Dengan melakukan SOCOS meeting atau SCM tersebut. Dan SCM itu bisa 3 kali ya, 3 kali dilaksanakan. Oke, nah instrumen untuk pengendalian kontrak saya kira teman-teman juga sudah memahamin, bisa menggunakan bar chart diagram gitu ya, ataupun melihat dengan kurva S gitu ya, terjadi deviasi enggak ini antara target dengan realisasinya. Oke, ini alur serah terima daripada hasil pekerjaan gitu ya. Kalau memang pekerjaannya sudah selesai, ada pengajuan daripada PPK untuk pengajuan kepada PPK dari si penyedia jasa ya, untuk serah terima gitu ya. PPK melakukan pemeriksaan, dibuat berita acaranya tentunya. Jadi tahapannya sudah sangat jelas ketika bicara tentang serah terima hasil pekerjaan tersebut. Ini pelaksanaan kontraknya yang harus dipahamin cukup banyak Bapak Ibu sekalian, tapi sekali lagi saya tidak mungkin menyampaikan 22 item ini karena waktunya terbatas ini. Mas Dr. Idi ini ngasih waktu hanya 2 jam gitu ya. Sementara materi kontrak ini cukup banyak. Jadi saya hanya akan membahas atau mengingatkan saja secara cepat itu ya, yang warna merah saja gitu, yang warna merah-merah saja yang saya ingatkan. Tapi dalam pelaksanaan kontrak ini ada 22 item itu. Tadi yang kita bicara kelengkapan dokumen kontrak itu yang harus memuat minimal apa yang harus dipahami ya. Oke. 1, mulai SPPBJ gitu. Paling lambat SPPBJ itu harus diterbitkan 5 hari kerja. Ya, setelah ditandatanganinya kontrak tersebut ya oleh pejabat penandatanganan kontrak. Jadi SPPBJ paling lambat diterbitkan 5 hari kerja setelah PPK menerima berita acara hasil pemilihan. Gitu ya. Siapa yang menetapkan SPPBJ? Ya, PPK. Gitu ya. Kalau misalkan tender itu dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ itu dapat ditetapkan setelah, ya. Dapat ini bahasa hukum, bisa iya, bisa tidak. Dapat ditetapkan setelah tadi DIPA atau DPK-nya terbit, gitu ya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau DIPA-nya belum terbit, jangan dulu diterbitkan yang namanya SPPBJ-nya. Apalagi ditandatanganin kontraknya. Oke, itu SPPBJ. Ya, saya ingatkan saja ya, di lapangan ada case Bapak Ibu sekalian gitu ya, dia sebagai pemenang kemudian mundur. Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, ada catatan penting di sini, penyedia itu wajib untuk menerima penunjukan.
ketika SPPBJ diterbitkan, maka si penyedia itu wajib. Ya. Tapi ada fakta di lapangan, dia menang, sudah diterbitkan SPPBJ, dia mundur, minta mundur, gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu. Kalau reasoning daripada mundurnya itu tidak reasonable, maka bisa di blacklist dia, gitu ya. Hati-hati gitu ya. Tapi kalau reasoningnya itu reasonable, ya barangkali PPK masih punya pertimbangan gitu ya, dengan alasan yang bisa diterima tersebut gitu ya. Dia tidak dikenakan sanksi ya, kalau itu objektif gitu ya, alasan mengundurkan dirinya. Tapi harus diwaspadai gitu ya, harus reasonable benar. Itu catatan pentingnya. Nah, kemudian pada saat penandatangan kontrak gitu ya, DIPA harusnya sudah disahkan, baru bisa ditandatanganin kontrak ya. Paling lama 14 hari kerja setelah terbitnya SPPBJ tadi ya, maka harus sudah ditandatanganin kontrak tersebut. Kalau DIPA-nya sudah terbit atau DPA-nya sudah terbit gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan gitu ya, jaminan pelaksanaan ya. Kalau itu dipersyaratkan gitu ya, jaminan dan jaminan itu sudah diverifikasi secara tertulis kepada si penerbit jaminan ya. Itu baru kontraknya ditandatangani. Jadi maksudnya bahasa ini ketika tanda tangan kontrak maka jaminannya itu sudah diserahkan, jaminan pelaksanaannya sudah diserahkan gitu ya. Itu berkaitan tentang hal-hal yang harus diingat dalam penandatanganan kontrak. Kemudian SPMK, teman-teman sekalian. SPMK atau surat perintah untuk segera mulai melaksanakan pekerjaan itu diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanda tangan kontrak. Ya, setelah tanda tangan kontrak atau 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan, gitu ya. Sejak lokasi pekerjaan. Nah, di dalam SPMK tersebut harus dicantumkan lingkup pekerjaannya, kapan mulainya, waktu penyelesaiannya dalam hari kalender ya, dan tanggal penyelesaian pekerjaan itu harus jelas gitu ya, teman-teman sekalian. Harus jelas gitu. Ini menyangkut masalah SPMK. Sekali lagi, diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi atau 14 hari kerja setelah tanda tangan kontrak. Oke. Kemudian ini yang tidak boleh terlupakan juga ada rapat persiapan pelaksanaan kontrak gitu ya. Pre-construction meeting ini juga harus dilaksanakan gitu ya. Ada ketentuan teman-teman sekalian sebelum melaksanakan kontrak, PPK dan penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan atau menyatukan pemahaman terkait tentang administrasi kontrak. Dan itu harus dilakukan secara formal gitu ya, di dalam rapat pelaksanaan kontrak tersebut. Kemudian pengendalian kontrak tadi sudah selintas kita bahas teman-teman sekalian gitu ya. Bahwasanya kalau misalkan tadi terjadi deviasi ya yang di atas 5% ya antara realisasi dengan target pelaksanaan atau terjadi kontrak kritis, maka PPK harus memberikan peringatan ya. Dan para pihak melakukan yang namanya SOKOS meeting yang dituangkan di dalam berita acara ya, harus dituangkan di dalam berita acara tersebut. Oke. Kemudian perubahan kontrak, teman-teman sekalian, itu bisa dilakukan ketika ya ada adendum kontrak. Jadi perubahan kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. Jangan sampai lupa itu teman-teman. Adendum kontrak itu boleh berkali-kali, tidak ada batasnya. Akan salah kalau tidak melakukan adendum kontrak tersebut gitu ya. Nah, biasanya teman-teman sekalian ya, perubahan kontrak itu diakibatkan oleh ada yang namanya perubahan harga kontrak, perubahan jadwal, perubahan personil, perubahan masalah administrasi. Contohnya seperti ini. Ketika pre-construction meeting, si penyedia jasa itu
kalau ini pekerjaan konstruksi ya, menyampaikan atau mempresentasikan RMPK-nya, kemudian ada perubahan, ya, perubahan misalkan peralatannya. Peralatan kan jenis, jumlah, kapasitas yang dievaluasi. Dia merubah boleh asal disetujuin oleh si PPK atau merubah personilnya. Nah itu kalau ada perubahan-perubahan seperti itu ya harus dilakukan perubahan kontrak dan itu hanya dapat diubah melalui adendum kontrak gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan hal tersebut menjadi sangat krusial. Pros major, teman-teman sekalian, ini ya kita yang namanya keadaan tertentu ini kan kita tidak tahu itu, tidak bisa diperkirakan sebelumnya gitu ya, yang namanya pros major gitu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau misalkan ya terjadi di luar kehendak para pihak dan itu yang tidak dapat diperkirakan, maka ada ketentuan-ketentuan tersendiri gitu. Misalkan kalau terjadi keadaan kahar, maka PPK ya atau penyedia memberitahukan ya ada aturannya gitu ya tentang terjadinya keadaan kahar kepada salah satu pihak gitu ya. Contohnya misalkan dalam terjadinya bencana alam atau non alam atau bencana sosial dan lain sebagainya gitu ya. Itu masuk di dalam kategori keadaan kahar gitu. Dan itu ada buktinya. Buktinya seperti apa? Ada pernyataan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi yang berwenang tentunya gitu ya. Kemudian ada foto, video, dokumentasinya gitu. Catatan pentingnya tidak termasuk keadaan kahar ya. Kalau ada hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak, itu bukan pros major namanya itu ya. Kalau itu berupa kelalaian daripada para pihak. Oke. Nah, ketika terjadi pros major, Bapak Ibu sekalian ada aturan ya, bisa dilakukan penghentian pekerjaan ya. Apakah itu sementara, apakah itu permanen atau sebagian ya, atau seluruhnya itu boleh dilakukan gitu ya. Jadi ada ketentuannya ya. Kalau misalkan sementara itu dia akan kalau sudah keadaan kaharnya berhasil berakhir maka bisa dilanjutkan atau permanen atau sebagian saja atau seluruhnya gitu ya. Yang jelas teman-teman sekalian, penghentian daripada pekerjaan akibat kondisi pros major ini dilakukan oleh PPK yang disertai dengan reasoning maksudnya reasoning penghentian gitu ya, dan dituangkan dalam perubahan rencana kerja daripada penyedia tersebut gitu ya. Kalau misalkan dihentikan secara permanen, maka pihak melakukan yang namanya pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai kontrak. Jadi teman-teman sekalian, di luar sana itu kan ada diksi putus kontrak, pengakhiran pekerjaan, ya. Itu pengakhiran kontrak itu harus dipahami gitu ya. Ada diksi-diksi yang berbeda-beda di lapangan. Sekali lagi, kalau dalam hal diberhentikan permanen, maka para pihak melakukan yang namanya pengakhiran kontrak gitu. Tapi sekali lagi hak dan kewajibannya yang sesuai kontrak sudah diselesaikan. Oke, ini penghentian kontrak, pengakhiran pekerjaan atau berakhirnya kontrak. Ini juga diksi yang harus difahami ya. Kontrak itu berakhir kalau hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi. Itu intinya, Bapak Ibu sekalian ya. Kontrak berhenti karena keadaan kahar ya. Kalau pengakhiran pekerjaan itu terjadi karena apa? Karena satu, pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan karena kondisi pros major tadi. Ruang lingkup kontraknya sudah terwujud, maka untuk apa lagi? Maka dilakukan pengakhiran pekerjaan, gitu ya. Dan kemudian ada lagi kontrak berakhir, gitu ya, yang tadi saya sebutkan, di mana hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak itu tentunya sudah terpenuhi, maka kontraknya harus diakhiri gitu ya. Nah, cuman masih banyak juga yang ada di lapangan itu pekerjaannya sudah selesai, kontraknya tidak diakhiri ya. Padahal kontraknya sudah berakhir sejauh hak dan kewajiban
dari para pihak itu sudah terpenuhi. Intinya seperti itu. Oke, ini pemutusan. Izin Pak, Ya, mungkin bisa dipercepat Pak. ya. Mohon maaf ya. Ini Oke, tinggal ya. sedikit lagi, Oke, Pak. baik Bapak Tinggal ya. sedikit lagi. Saya juga pakai timer ini. Saya harap bisa segera karena cukup banyak memang. Baik Kemudian Bapak, silakan. 19 ini pemutusan kontrak ya. Kita bisa lihat di MDP di Perka LKPP gitu ya. Itu sudah diatur terkait tentang pemutusan kontrak. Misalkan kalau terbukti ada KKN, ya kondisinya pilot, ada blacklist, ya, ada gagal ketika memperbaiki kinerja atau tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan, gitu ya, cedera janji dan lain sebagainya itu sudah ada, gitu ya. Nah, ketika terjadi hal tersebut, maka jaminan pelaksanaannya dicairkan dulu, gitu ya. Jangan dulu diputus kontrak, tapi jaminannya dulu dicairkan, ya. Sisa uang muka harus dilunasi dulu. Kemudian baru penyedia dikenakan blacklist, gitu ya. Intinya seperti itu. Sudah sangat jelas itu ya di dalam MDP angka 44.1. Oke, kemudian ini pemberian kesempatan, kita sama-sama ketahui ada 50 hari ya pemberian kesempatan 50 hari kalender gitu ya. Tapi kemudian di Permenkyu 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan gitu ya. Dan ada pertanyaan di luar sana, boleh nggak sih diberikan 2 kali? Sejauh itu dievaluasi oleh PPK ya. Dan memang bisa menyelesaikan pekerjaan, ya, maka itu dibolehkan gitu ya. Pemberian kesempatan gitu. Oke, kemudian di dalam pemberian kesempatan itu juga harus ada surat pernyataan gitu ya, sanggup menyelesaikan pekerjaan dan kemudian yang tidak kalah penting ini menambah nilai jaminan pelaksanaannya. Ya, apabila perpanjangan diberikan gitu ya, harus menambah gitu nilai jaminannya. Kemudian yang perlu diingat juga di dalam pemberian kesempatan itu harus dituangkan di dalam adendum kontrak ya, di mana dalam adendum kontraknya mengatur terkait tentang pengenaan sanksi, kemudian perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaannya ya. Intinya seperti itu. Oke. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan secara cepat. Mohon maaf agak panjang ini memang, tapi ini larinya sudah kenceng tadi Pak Moderator gitu ya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, tidak mungkin saya menyampaikan secara rinci gitu ya terkait tentang kontrak dalam waktu 2 jam ini teman-teman sekalian. Iya. Tapi minimal saya memberikan poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu sekalian terlibat di dalam kontrak tersebut gitu. Saya kira itu, saya kembalikan kepada Pak Dr. Idi sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira luar biasa yang disampaikan oleh Pak Dr. Putut Parhayudi ya. Saya lihat memang gigi 4 itu Pak tadi ya. cukup cukup kebut itu Pak. Mudah-mudahan akan lebih hidup lagi kalau nanti ada diskusi atau pertanyaan, karena memang sesi berikutnya ini adalah untuk diskusi, bisa bertanya langsung, bisa juga melalui kolom chat. Sebelum saya membacakan di kolom chat, mungkin yang awal saya sampaikan kesempatan dulu untuk raise hand Bapak Ibu bagi yang penasaran atau ganjel gitu ya dengan paparan tadi, dipersilakan. Ini Pak ada 2 orang. Yang pertama Pak Andi D ya, Pak Andi. Semarang, asalnya Semarang itu Pak ya. Halo operator, tolong dibuka untuk suara dari Pak Andi. Yang kedua nanti Pak Hasmunir ya. Oke. Ya. Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Pak diberi kesempatan ini. Jadi saya mau menanyakan terkait dengan tata cara melaporkan Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Putut bahwa ada kalanya memang PJ ini mengundurkan diri itu ya pada saat sudah ditunjuk, entah apa alasannya
misalnya tidak bisa diterima atau bisa diterima begitu. Tapi kira-kira prosesnya bagaimana begitu Pak? Karena kan memang berkas dan lain-lain itu pengalihannya dari rekan-rekan BP2JK begitu ya Pak. Tapi ini memang dimungkinkan Pak, ada begitu lihat setelah dijelaskan dan lain-lain pekerjaan dan syarat-syarat yang berlaku ditentukan, ada beberapa tambahan dari PPK begitu, akhirnya mereka mundur begitu. Karena memang ini ternyata si PJ kurang siap dan kurang memperhatikan dokumen penawarannya begitu. Ini kira-kira prosedurnya bagaimana Pak? Apakah itu dari PPK nanti mengembalikan ke BP2JK, karena BP2JK dalam hal ini lembaga yang melaksanakan penyediaan barang dan jasa. Ini mohon sarannya Bapak. Terima kasih. Ya. Izin Pak Andi, tadi Siap. disampaikan ada tambahan-tambahan item pekerjaan gitu yang mereka akhirnya tidak siap atau gimana? Ya, Mungkin bisa jadi kan diklarifikasi. mereka sudah berkas ini dari BP2JK beralih ke PPK ya Pak. Artinya sudah mau dia ditunjuk sebagai pemenang begitu. Ya, Tapi oke. dalam prosesnya belum sampai penandatanganan kontrak, kan biasanya kita melakukan beberapa Oh, oke. penjelasan Ya, tambahan begitu ya ya, Pak. ya. Nah, tiba-tiba mereka memutuskan kontrak, kan ini cukup merepotkan ini kalau untuk PPK. Begitu sudah dialihkan dia sebagai pemenang, apakah nanti prosedurnya sebagai pemenang yang kedua atau ketiga bisa dia diusulkan sebagai, atau jelasnya prosedurnya ini apakah harus dikembalikan ke BP2JK Pak untuk terkait Baik, kalau dia tidak mau melaksanakan kegiatan. Begitu baik, baik. Pak Idi, terima kasih. Ya, silakan Pak Putut Baik, bisa direspon ya. baik. Terima kasih Pak Andi responnya ya Pak Andi ya. Siap Pak. Jadi gini Pak, seperti yang saya sampaikan di awal, dimensi pemilihan pengadaan barang dan jasa itu kan ada dua tadi Pak ya. Satu dimensi pemilihan, yang kedua dimensi kontrak. Gitu ya Pak ya. Dimensi pemilihan endingnya adalah penetapan pemenang. Kan gitu ya Pak ya. Setelah penetapan pemenang, kemudian ada masa sanggah. Anggaplah itu selesai. Kan gitu kan Pak kan. Maka ada ketentuan harus sudah diberikan kewenangannya masuk kepada dimensi kontrak. Diawali dengan terbitnya SPPBJ. Kan gitu ya Pak ya. Jadi sudah selesai, sudah terbit ini surat penunjukan pengadaan barang dan jasa kepada si pemenang tersebut. Itu yang pertama, endingnya adalah penetapan pemenang. Yang kedua, secara filosofis, ketika ending penetapan pemenang itu kan ada pemenang, cadangan 1, cadangan 2. Kan gitu ya Pak Andi ya? Ya, betul Pak. Filosofinya itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu Pak. Ya, mengantisipasi hal-hal seperti itu. Tapi kemudian tidak harus atau tidak sesederhana itu dia mengundurkan diri. Ya kan Pak kan? Karena kan ketika proses pemilihan itu kan tadi yang Bapak sebutkan ada proses unwishing, penjelasan yang sifatnya two way, dua arah kan gitu kan Pak kan? Dua arah ya. Harusnya dia tidak mundur. Nah, ketika dia mundur di dalam pengaturan dibolehkan asalkan reasoningnya yang reasonable. Kan gitu ya Pak ya? Kalau reasoningnya tidak reasonable ya nggak boleh. Kalau dia memaksakan mundur, ada question besar itu Pak. Saya mohon maaf. Antara pemenang dengan cadangan 1, itu kan ada margin Pak. Itu yang harus diwaspadai kan Pak kan? Marginnya itu kalau misalkan pemenangnya nawarnya 92%. Cadangan satunya nawarnya 88%. Kan antara 88% dengan 92 ada 4% loh Pak. 4% kalau nilai proyeknya di atas 100 miliar kan cukup gede Pak. Itu yang harus diwaspadai gitu kan. Saya misalkan sederhananya gini, udahlah lu yang kerja ada margin tadi itu gua bagi 2. Misalkan seperti itu ini Pak bahasa kasarnya. Kan nggak boleh gitu Pak. Kan nggak boleh. Jadi dia harus menyampaikan reasoning yang reasonable. Kalau nggak reasonable Pak, dia memaksa untuk mundur, maka blacklist Pak.
kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, terus prosedurnya bagaimana? Kan gitu ya Pak, misalkan Ya. di blacklist, tawarkan kepada si cadangan satu tadi itu Pak. Gitu loh Pak, ya, tawarkan ke situ. Mau nggak lu kerja ini? Ya, kalau nggak mau dia tawarkan ke cadangan duanya lagi Pak. Kan gitu filosofinya. Ya. Kalau nggak mau, ya sudah Pak, itu berarti gagal tender kan? Iya kan, gagal tender kan. Jadi gitu Pak Andi ya. Izin, Ya. izin Pak. Iya, Nanti siapa? dulu Pak, nanti dulu Pak, Ya. biar Pak. Baik, Iya. Pak Putut, ini Pak memang Andi gimana Pak Andi? Ya. Sudah oke Pak? ini memang kondisi lapangannya yang kadang buat pengguna jasa ya Pak. Si owner ini kadang yang kita tidak tahu masih ada ya permainan-permainan yang tadi Bapak sampaikan. Bukan, tadi bukan permainan Pak, Enggak, ilustrasi Pak. ya betul. Enggak, tapi Iya. kenyataannya Tapi kan di itu lapangan rasional kan Pak, betul, ilustrasi betul. kan? Iya. Maksud saya kenyataan itu kadang ada Pak. Jadi Iya. mereka tetap menyatakan ya udah saya mundur aja gitu. Jadi pada saat itu dijelaskan lebih detail, akhirnya kan tapi bola ini sudah ada di PPK Pak. Artinya Ya. pada saat proses si BP2JK sudah menyerahkan itu, tapi setelah kan pada saat unleashing dan lain-lain biasanya kita juga belum diperlihatkan lapangannya ya Pak ya. Nah, itu yang kadang-kadang muncul. Tapi terima kasih Pak Putut untuk Mudah-mudahan sudah oke ya Pak Andi ya. siap Pak, siap. Ya, Makasih. oke. Jadi nanti Harus reasonable lah Pak Andi ya, harus Siap, Bapak. reasonable. Dan Ya. memang di dalam penyusunan pengaturan itu seperti itu memang Pak. Kita buka ruang gitu. Sama seperti ini Pak. Ya, kalau di Perka LKPP, mohon maaf ya, persyaratan tambahan itu kan dibolehkan Pak. Oh, oke. Kan gitu ya. Ya, ya. Tapi Ya. kalau di PUPR, untuk paket PUPR dibolehkan asal ada persetujuan. Siap. Ya, Ya, asal ya. persetujuan gitu. Supaya apa filosofinya? Tidak seenaknya apa Ya. menambah persyaratan, kan gitu Pak. Sama dengan Ya. tadi sebenarnya gitu ya. Ya. Sejauh ada persetujuan PPK, karena di kontrak itu kan kewenangannya sudah di PPK Pak. Kewenangannya sudah di PPK. Oke. Demikian Terima Pak. kasih. Ya, Terima kasih Oke. Pak Pak Andi. Putut, Ya. Pak Idi. Terima kasih Ya, terima Pak kasih, Pak. Putut, Pak Andi oke ya. Kita masih ada 2 raise hand lagi dari Pak Pak. Hasmunir dan Pak Febrianto. Ya. Pak Hasmunir dulu silakan Pak. Singkat padat ya Pak. Ya Pak, izin, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya ini materi sangat menarik ini. Hanya yang kebetulan banyak sekali bisa menjadi bahan diskusi. Yang mungkin salah satu yang agak sedikit menarik di kepala saya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu mengenai SPPB tadi itu Pak. Di situ tadi di persyaratan yang waktu itu setelah BHP diterima itu minimal 5 hari kerja Pak ya. Itu penerbitan. Tapi dalam pernah ada kejadian itu karena ini paket pengawasan yang mana kebetulan baru-baru kami laksanakan itu ternyata tidak bisa secepat itu diberikan penerbitan SPPJ oleh PPK karena takutnya nanti pada saat penerbitan SPPJ itu kontrak belum pelaksana. Soalnya kontrak pengawasan kan biasanya mengacu kepada kontrak konstruksi. Sementara konstruksi ini terjadi efisiensi pemotongan anggaran. Makanya harus direview ulang kembali, makanya memakan waktu. Sampai saat ini belum ada penetapan terkait dengan kapan kontrak konstruksi yang berlaku. Sementara seleksi tender untuk pengawasan sudah selesai. Itu kira-kira solusinya seperti apa terkait dengan masa waktu tadi yang 5 hari setelah BHP. Yang kedua terkait dengan masalah antara ini sebenarnya bukan masalah, sebenarnya ini ada ketidakadilan terkait dengan konsultan pengawas Pak, terkait dengan adanya di mana dalam kontrak konsultan pengawas itu yang mana biasanya menggunakan waktu penugasan, sementara di dalam konstruksi itu yang waktu penugasan mengikuti waktu pelaksanaan konstruksi. Sementara dalam pelaksanaan konstruksi itu sendiri
kadang yang tadi di materi terakhir itu adanya pemberian kesempatan sampai 90 hari kerja, Pak. Sementara pada saat kontrak konsultan pengawas itu biasanya memiliki waktu penugasan pelaksanaan kontrak awal dari konstruksi. Itu seperti apa, Pak? Biasanya untuk karena biasanya kasihan ke konsultan pengawas sampai misalnya penambahan pemberian kesempatan sampai 90 hari kerja. Sementara kontraknya sudah berakhir di waktu kontrak pelaksanaan awal. Ini barangkali Pak yang saya. Makasih banyak. Dua pertanyaan nih Pak ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Ya, baik. Putut, silakan Ini ya. tadi Pak Hasmunir ya. Terima kasih Ya. Pak Hasmunir responnya. Yang pertama berkaitan tentang SPP BJ gitu ya. Di aturan kan paling lambat Pak. Paling lambat diterbitkan 5 hari kerja. Bayangkan Pak, kalau kita di dalam aturan itu tidak kita atur seperti itu Pak. Sudah diatur aja tadi seperti yang Mbak Asmunir sampaikan kan. Apalagi tidak diatur gitu ya. Walaupun reasoningnya reasonable lah Pak gitu ya. Tapi pertanyaannya bagaimana ini mengantisipasinya? Kan gitu ya Pak ya. Bagaimana mensiasatinya gitu ya. Siap, ya Pak. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian itu kan PPK itu kan menginput data SPPBJ itu kepada SPSE. Kan gitu kan? Ya, Ya Pak, kan? ya. Ya, Ya, Pak. kalau misalkan ada keterlambatan, ya jangan dulu diinput, Pak. Ya. Jangan dulu diinput di dalam SPSE. Kalau misalkan ada keterlambatan yang menurut Bapak tadi sangat reasonable gitu ya Pak ya, sehingga dia melewati 5 hari kerja gitu ya. Tapi minimal Pak, dalam pengaturan itu sesungguhnya filosofinya ini supaya mempressure kepada si PPK ya, ketika sudah menerima berita acara hasil penetapan pemenang pemilihan, maka 5 hari kerja setelah itu Anda harus terbitkan SPPBJ-nya. Paling lambat, kan gitu ya Pak ya. Tapi Ya, Pak, kemudian betul. ada masalah tadi yang Bapak sampaikan. Jangan Ya. dulu diinput Pak solusinya di dalam SPSE ya. Kan itu yang pertama ya Pak Asmunir ya. Siap, siap Pak, ya. Itu. Kemudian yang kedua, tadi saya catat yang kedua ini menyangkut masalah konsultan pengawas. Bahasa terangnya barangkali kontrak konsultan pengawasnya hanya 7 bulan, fisiknya selesainya 10 bulan. Kan gitu ya Pak ya? Pak, betul, betul. Itu yang banyak terjadi di lapangan. Sehingga tadi saya bilang Pak, bahwasannya PPK itu dia boleh dibantu. Kan gitu ya Pak ya? Boleh membentuk tim. Ya, membentuk tim. Tim pengendali kontrak tadi, tim pengelolaan kontrak Pak, ada tim teknis, ada tim pendukung, kan itu boleh dibentuk. Nah, ketika terjadi hal-hal seperti itu dan faktanya banyak, gimana ini konsultannya sudah 7 bulan sudah selesai, sementara fisiknya belum. Ya, ini tanggung jawabnya daripada PPK dan si penyedia jasanya Pak, si kontraktornya gitu. Pengawasannya kan nggak mungkin si konsultan ini tidak mau tidak dibayar terus dia disuruh ngawasin 10 bulan, ada margin 3 bulan tadi itu kan Pak Asmunir kan. Ya, betul Pak. Maka tadi tim pengelola kontrak daripada PPK tadi kalau memang dananya tidak tersedia gitu. Tapi kalau dananya tersedia ya menurut hemat saya ya harusnya menggunakan si konsultan pengawasnya tadi. Karena sebenarnya tugas utama yang harus difahamin oleh seorang konsultan pengawas itu satu, memastikan apa yang dikerjakan kontraktor itu harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada di dalam kontrak. Itu satu. Yang kedua, ketika dia mengawasi pekerjaan, dia harus memiliki etika profesional. Apa yang dia lihat harusnya itu yang dia laporkan. Dan yang ketiga, dia harus mementingkan kepentingan klien, Pak. Si konsultan pengawas ini. Dalam hal ini owner, bukan mementingkan kepentingan PPK. Nah, PPK harusnya menyadari hal itu, gitu loh, Pak. Sehingga terjadi, wah ini fisiknya kok lebih daripada pengawasannya. Gimana cara jalan keluarnya, gitu, Pak. Kalau saja saya harusnya itu juga tertuang, Pak, di dalam syarat-syarat khusus kontrak, Pak. Kalau terjadi hal-hal seperti itu. Sama tadi, di pemberian uang muka kan ada di klausul di SSKK. Di SSKK juga harusnya tertuang klausul itu, Pak. Kalau terjadi fisik belum selesai sementara
konsultan pengawas kontraknya sudah selesai, maka solusinya bagaimana? Itu harus tertuang, Pak, di dalam klausul kontraknya gitu. Gitu ya, Pak Asmunir ya. Ya. Siap, Ya. Pak. Siap, makasih, Pak. Kecuali Sudah Pak clear ya, Pak? Asmunir, konsultannya mau kerja dia tapi tidak dibayar, kan gitu kan? Izin, Pak, izin. Iya. Tambahan sedikit, bisa enggak ya? Bisa. Di dalam kontrak, di dalam draft kontrak untuk kontraktor, dicantumkan di SSKK-nya, menyatakan bahwa apabila diberi kesempatan, biaya untuk pengawasan ditanggung oleh kontraktornya, Pak. Bisa enggak? Kan begini, saya tadi sampaikan, di dalam rancangan kontrak itu kan harus dibahas, Pak. Rancangan kontrak yang disusun oleh si PPK itu harusnya kan dilemparkan, Pak. Ya. Kan? Kalau ada yang mengganggu dan ada fakta-fakta yang di lapangan yang dimungkinkan terjadi itu, maka masukkan di dalam klausula kontrak, Pak, mengantisipasinya. Kan begitu, Pak. Iya, Pak. Izin. Ya? Itu Namanya izin, Pak. syarat-syarat khusus kontrak, Pak. Iya, Pak. Izin itu Boleh nggak melanggar, Pak ya? Nggak Iya. melanggar, Pak itu. Tidak, Pak. Oh, siap. Makasih, Pak. Kan di kontrak itu, Pak, ada template. Ya. Kurang tidak boleh, nambah boleh, Pak. Kan gitu, Pak. Ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak Asmunir. Siap, Pak. Oke, ya clear ya Pak Asmunir ya. Pak Aman, Febrianto Imran sama Pak Budian izin mohon tahan dulu sebentar ya. Saya harus membacakan yang di kolom chat dulu. Nanti setelah ini saya berikan kesempatan ke Pak Febrian. Pak Putut ini di kolom chat di awal nih bertanya pertama ini. Izin bertanya dari Pak Aryan Syah Syahrir. Apakah dalam rancangan kontrak pada SSKK PPK dapat menetapkan minimal batasan progres pekerjaan yang dapat diberikan pemberian kesempatan, dan apakah ada aturan yang mengatur tentang minimal progres pekerjaan yang dapat diberikan pemberian kesempatan. Nah, ini kata kuncinya pemberian kesempatan ini, Pak. Ya. Jadi gini, langsung ini, Pak Edi. Ya, silakan Pak. Sebenarnya pemberian kesempatan itu kan di ending, di ujung gitu ya. Di ujung, bukan direncanakan dari awal gitu. Ya, di ujung gitu ya. Kalau hasil dari evaluasi PPK ternyata, sekali lagi ya, dari hasil evaluasi PPK itu ternyata kalau diberikan kesempatan pekerjaannya akan selesai, maka itu berlaku dengan menambah jaminan, kan gitu. Tapi jangan didesain dari awal. Gitu kan. Kalau didesain dari awal ini agak kurang bener gitu ya. Iya. Kan niat kita ya, Pak ya. Iya, kan kita punya schedule itu kan. Schedule yang dituangkan di dalam kurva S antara target dengan realisasi. Kan gitu kan? Gitu kan? Sampai di penyelesaian tahun anggaran. Kalau terjadi deviasi, maka lakukan show-cause meeting. Kan gitu. Tahapan-tahapannya. Kan? Karena masuk di dalam kategori kontrak kritis. Kan gitu. Kalau sudah diberikan 3 kali kesempatan untuk melakukan show-cause meeting tidak selesai, putus kontrak. Gitu ya. Oke. Jadi harus dibedakan. Kalau tadi pemberian kesempatan, nah ini di ujung. Ternyata akan melewati tahun anggaran. Tapi hasil daripada evaluasi PPK, telaah PPK, ini dimungkinkan kalau ditambah kesempatan, pekerjaan ini akan selesai. Maka itu baru dilakukan penambahan dengan menambah jaminan tentunya. Seperti itu Pak Aryansyah gitu ya. Jangan didesain dari awal, wah nggak benar kalau itu. Ya. Clear saya kira Pak. Clear. Ya. Satu lagi mungkin sebelum saya balik ke Pak Febrianto dari ini namanya singkatan ini Pak JEP. Izin bertanya terkait jenis kontrak lamsam untuk jasa konsultasi. Bagaimana rincian RAB di dalam kontrak dan bagaimana cara pembayarannya? Mohon penjelasannya. Ya, tadi Jasa kan konsultasi nih Pak, ya. namanya kontrak lamsam itu based on output, ya kan? Outputnya 3, maka barangnya harus 3, kan gitu kan? Kalau harga satuan based on input, gitu loh. Jadi kalau itu jasa konsultansi sudah diatur kan di dalam aturan main, sejauh dia tidak kan
badan orang itu kan tidak bisa dibagi-bagi gitu ya. Tapi ada kesempatan eh, di jasa konsultansi itu bisa di 3 tempat sejauh tidak tabrakan gitu ya, tidak tabrakan waktunya gitu. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya bagaimana menyusun RAB-nya yang namanya lamsam kok Pak. Ya, namanya lamsam itu kan based on output, bukan based on input gitu. Misalkan ini di jasa konsultan dia mengerjakan pekerjaan apa gitu, konsultansi apa gitu ya kan based on output. Kalau udah selesai ya dibayar lamsamnya gitu. Bukan per harga satuannya gitu. Gelondongan lah istilahnya gitu. Iya, gelondongan, setuju Pak. Betul Pak. Gelondongan. Baik, saya kembali lagi ke raise hand, Pak Febrianto Imran. Silakan Pak, singkat padat Pak. Baik, terima kasih Pak. Kedengaran suaranya saya Pak? Lancar Jelas, Pak, aman. Baik, jelas. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat saja Pak Putut, sangat menarik materinya Pak. Pertanyaan saya yang pertama itu adalah seperti apa posisi SPMK terhadap hierarki kontrak Pak? Apa Pak tadi? Seperti SPMK. apa posisi SPMK terhadap hierarki kontrak Pak? Nah, terus Oke. yang kedua, apakah memungkinkan SPMK ini diterbitkan sebelum kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak, tapi dengan catatan kita telah melakukan rapat kesepahaman terkait administrasi kontrak. Nah, jika tidak memungkinkan hal tersebut, apa konsekuensi hukumnya terhadap perjalanan proyek, Pak? Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Putut, Pak Idin Amara. Ya, baik. Silakan Bapak, mungkin bisa direspon. Ya, yang pertama kan SPMK itu kan surat perintah mulai kerja. Kan itu ya Pak Febri ya? Betul nggak Pak Ya, Febri? betul, Pak. Iya kan. Ketika sudah tanda tangan kontrak, maka terbitlah yang namanya SPMK tersebut. Kan gitu ya Pak ya? Ya. Terus pertanyaannya posisinya ada di hierarki mana? Gitu kan? Kan itu yang ditanyakan oleh Pak Febrianto. Kan? Iya, Pak. Tadi saya sudah sampaikan, di pekerjaan konstruksi itu ada yang namanya hierarki gitu ya. Baik di pekerjaan konstruksi maupun di jasa konsultansi itu ada hierarki. Yang pertama yang paling tinggi itu adalah adendum kan gitu. Yang kedua surat penawaran. Yang ketiga yang kedua perjanjian. Yang ketiga surat penawaran. Kemudian yang keempat SSKK. Yang kelima SSUK. Yang keenam gambar. Yang ketujuh spesifikasi teknis. Yang kedelapan daftar kuantitas. Dan yang kesembilan daftar keluaran. Kemudian Bapak cek sekarang, SPMK itu masuk di hierarki mana? Itu kan yang Anda tanyakan kan Pak kan? Ya kan? Betul Iya, nggak Pak. Pak Febrianto? Nah, Ya, betul Pak. kita lihat dulu Pak, jenis kontraknya itu menggunakan apa? Ya, lamsam kah? Harga satuan kah? Atau gabungan antara harga satuan dan lamsam? Tapi prinsipnya yang namanya surat perintah mulai kerja itu, apa iya itu ada data yang berbeda? Gitu. Kan enggak, Pak. Oh, namanya surat perintah mulai kerja kok, Pak. Jadi kalau ditanya posisinya ada di hierarki mana, ya surat perintah mulai kerja itu di dalam syarat-syarat umum kontrak pasti sudah tertuang kapan dia harus mulai gitu kerjanya gitu. Ya Pak Febri ya. Baik, baik. Ya. Kita lihat dulu jenis kontraknya menggunakan yang mana gitu. Tapi prinsipnya di syarat-syarat umum kontraknya gitu. Oke, ada lagi Pak? Ya, baik. Berikutnya langsung saja Ibu Dian Ada Triastuti. pertanyaan Silakan. kedua saya Yang itu, kedua Pak. apa tadi ya Pak Febri ya? Oh ya, terkait SPMK lagi Pak. Apakah memungkinkan SPMK ini diterbitkan ketika kontrak belum ditandatangani, tapi dengan catatan itu Pak telah dilakukan rapat kesepahaman untuk administrasi kontraknya Pak. Saya Terus tanya ke jika Pak. jika Tanya ke hal ini tidak memungkinkan, apa konsekuensi hukumnya Pak? Ya, izin Pak pencerahannya Pak. Bukan saya tanya ke Pak Febrianto, Anda misalkan pemenang tender sebagai pengguna jasa, belum berkontrak.
Apa iya Anda mau mulai kerja, Pak? Siap-siap, Pak. Kan enggak, Pak. Kecuali kalau keadaan force majeure, Pak. Kalau force majeure, iya, gitu loh. Kalau normal nih, jangan mau, Pak. Nanti kalau nggak keluar SPMK itu rugi, Bapak, kan gitu Ya, kan? Konsekuensi hukumnya Anda rugi. Iya, Gitu, iya. Pak Febri ya. Ya. baik-baik, Pak. Kembali lagi kepada kontrak, tadi kan saya menyampaikan, kontrak adalah kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis yang mengatur hubungan hukum antar para pihak berkaitan tentang hak dan kewajiban. Kan gitu ya, Pak ya? Nah, kalau belum ada SPMK, ya jangan dulu, maaf, kalau belum tanda tangan kontrak, ya salah si siapa pengguna jasa menerbitkan SPMK itu. Kan gitu kan? Baik-baik, terima kasih, Pak. Ya Pak Febri ya. Baik, Pak. Iya, iya, Oke. makasih. Ya. Lanjut Bu Dian Triastuti, silakan Bu, singkat padat. Ya, terima kasih Pak. Suara saya terdengar dengan jelas Pak. Aman nih Bu, ya. Ya, izin Pak Putut menanyakan dua hal saja Pak. Yang pertama itu berkaitan dengan di dalam kontrak kita kan ada di SSKK ya Pak ya, ada serah terima parsial Pak. Nah ini mungkin mohon penjelasan Pak untuk menentukan item pekerjaan mana dari satu eh, konstruksi gitu ya Pak ya, pakai konstruksi yang bisa kita serah terimakan parsial karena bagi kami itu di paket kami ya Pak ya, sebelumnya itu ada 23 jenis 23 item bangunan yang dibangun Pak, unit ya Pak ya. Cuman kira-kira mungkin apakah ada apa namanya ya, kita bisa menentukan dari kontrak itu mana yang bisa kita serah terimakan parsial karena ini kan dari apa, dari rancangan kontrak sebelum lelang itu kan sudah ditentukan ya Pak ya, apa namanya, itemnya yang mana saja. Nah sementara kan kita dalam pelaksanaan kita belum tahu Pak mana yang bisa selesai duluan lah untuk kita parsialkan untuk diserah terimakan. Mungkin ada kiatnya atau ada clue-nya gitu ya Pak yang bisa membantu kami dalam menentukan bagaimana menentukan serah terima parsial ini. Nah yang kedua ini agak krusial sih Pak sebenarnya. Pemeriksaan BPK Pak kami yang baru-baru ini itu pada masa pemeliharaan kami mencantumkan adanya biaya pemeliharaan di RAB-nya kontrak konsultansi MK Pak. Nah, ternyata dari kacamata pihak BPK itu dijadikan temuan, Pak. Karena itu sudah melewati bahasanya itu kan pengawasan itu hanya dalam masa pelaksanaan. Tetapi kan dalam Permen PU PR nomor 22 2018 tentang pembangunan gedung itu di pasal 25, Pak, itu kita dalam penyusun RAB dimungkinkan untuk mengalokasikan maksimal 10% Pak biaya pemeliharaan untuk konsultan MK gitu ya Pak ya, sampai dengan serah terima akhir atau FHO Pak. Nah ini mungkin ada masukan Pak untuk kami bisa menjawab dari apa ya, keraguan BPK ini Pak, karena yang BPK pegang itu adalah hanya perka LKPP Pak. Sementara kan ini kan Permen PUPR ya Pak ya, dari sisi teknisnya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Iya. Wah, menarik ini Bu Dian Triastuti ini Pak. Pertanyaan nomor 2 terutama Pak. Monggo Pak, silakan Pak direspon Pak. Ini saya agak terlambat mencatat pertanyaan Ibu. Oh iya. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya jawab dulu yang pertama. Nanti terkait tentang MK tadi, apa namanya, barangkali bisa diulang secara singkat gitu. Yang pertama gini Bu, di dalam kontrak konstruksi itu prinsipnya dulu bisa diserah terimakan secara parsial. Kan gitu ya. Prinsipnya dulu bisa diserah terimakan secara parsial gitu. Pertanyaannya adalah pekerjaan yang mana yang bisa diterah terimakan secara parsial. Biasanya adalah pekerjaan konstruksi yang telah selesai dan berdiri sendiri gitu. Misalkan contohnya seperti ini, ya, struktur pondasi ya sudah selesai, sudah diuji, maka boleh diserah terimakan secara parsial. Atau misalkan contoh lantai 1 dari sebuah gedung gitu ya, yang sudah bisa digunakan. Misalkan dia bangun 4 gedung atau 5 gedung, tapi 1 gedung sudah selesai dan sudah bisa digunakan. Boleh diserah terimakan secara parsial. Ini contoh-contoh sederhananya, Bu ya. Jadi yang pertama sudah selesai dikerjakan dan dapat difungsikan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, disepakati Bu di dalam kontrak.
atau di dalam adendum. Tadi itu, Bu. Ya, disepakati di dalam kontrak dan dituangkan melalui adendum bahwasanya akan ada serah terima dilakukan perbagian atau istilah Ibu tadi secara parsial gitu ya, Bu Dian ya, gitu. Atau tahapan pekerjaannya ya gitu. Biasa memang disebut kalau tahapan pekerjaan secara parsial atau namanya kalau dalam bahasa itu Inggris itu partial handover. Gitu kan Bu kan? Partial handover. Itu yang kedua. Jadi prinsipnya disepakati dalam kontrak, dituangkan dalam adendum. Yang ketiga Bu, yang tidak kalah penting, ya, telah memenuhi standar mutu. Ya, dan lulus uji Bu. 3 item itu Bu. Yang Ibu lihat kalau Ibu mau melakukan partial handover. Gitu ya Bu ya. Ya. Dan contoh-contohnya tadi saya berikan contoh pekerjaan struktur, apakah pondasi, apakah kolom atau balok, sudah selesai dan sudah diuji, Bu. Ibu punya justifikasinya, sehingga Ibu bisa melakukan apa namanya partial handover tadi itu. Gitu ya Bu Dian ya, ada 3 Ya, item Pak. itu. Iya. Saya yang kedua saya telat mencatatnya apa tadi? MK Mungkin pengawas bisa, Ibu ya. iya, Gimana? Iya, bisa jadi diulangi ini lagi, Pak, Bu. jadi kan kami itu mengalokasikan dana untuk pemeliharaan Pak, untuk kontrak MK. Nah, itu ada di dalam pasal 25 Permen PUPR nomor 22 2018 tentang pembangunan bangunan gedung, Pak. Namun dari BPK hasil kemarin kami itu menjadi temuan, Pak, karena tidak tercantum dalam Perka LKPP. Nah, BPK ini hanya memegang LKPP saja, Pak. Kan tidak adil ya, Pak ya. Karena kita secara teknis kita di PU ya, Pak ya, punya apa namanya, punya guidance lah, hal-hal yang sebetulnya MK ini kan masih bertanggung jawab kan Pak, sampai dengan FHO gitu loh Pak. Dan saya alokasikan untuk kunjungan ke lapangan, ini kami masa pemeliharaan itu selama 1 tahun, saya alokasikan untuk 3 orang dari tenaga ahli MK ini melakukan pengawasan lah masa pemeliharaan itu sebanyak 3 kali Pak. Jadi saya bagi saya bagi 4 bulan lah, 4 bulan sekali mereka harus mengecek ya, karena kan masih menjadi tanggung jawab kontraktor ya Pak untuk ada perbaikan sampai dengan masa pemeliharaan selesai, sampai kami melakukan FHO gitu Pak. Sampai FHO dilakukan kedua belah pihak, kami dengan kontraktor seperti itu Pak. Nah ini yang mungkin ada masukan Bapak Pak, kami bisa menjawab BPK Pak terkait hal ini karena dasar kita itu sudah berbeda cara pandangnya Pak dengan tim pemeriksa. Mungkin itu Pak. Ya, Oke. ya. Yang pertama saya suggest saja ini, Ibu ya. Di luar sana itu ada diksi macam-macam, Bu. Ada konsultan MK, ada konsultan pengawas, ada konsultan perancana, ada konsultan perancang. Betul nggak, Bu? Iya. Jadi dengan diksi 4 itu sesungguhnya MK itu beda dengan pengawas. Itu Betul. justifikasinya, Bu. Ya. Betul. MK mulai masuk pada tahapan siklus pekerjaan konstruksi dimulai dari planning. Kan gitu ya Bu ya? Dia Betul. mereview apa namanya perencanaan yang dibuat oleh konsultan perancang. Kan gitu ya Bu ya? Betul, Pak. Sementara pengawas dia baru masuk itu pada tahapan pelaksanaan konstruksi. Ya Bu ya? Jadi itu Iya. membedakan. Jadi kalau Ibu mau membuat justifikasi, jangan menyamakan antara MK dengan pengawas. Beda. MK itu Bu, ya apalagi kalau pekerjaan yang kompleks, pekerjaan terintegrasi itu ya itu apa namanya? Dia sebagai manajer kontrak, Bu. Ya. Kenapa sebagai manajer kontrak? Dia mendampingin PPK mulai dari review desain tadi sampai ketika nanti diaudit, Bu. Itu MK. Kalau pengawas enggak. Gitu. Itu yang harus diluruskan, Bu. Ya. Tapi kalau Ibu menyamakan konsultan MK dengan konsultan pengawas, tadi BPK pasti mengacu pada Perka LKPP. Kan gitu kan? Kalau Ibu menyamakan antara MK dengan pengawas. Jadi beda, Bu. Itu dulu justifikasi, kalau boleh saya suggest yang harus Ibu sampaikan, bahwasanya MK ini itu sebagai manajer kontrak. Bukan hanya sebagai pengawas. Karena apa, Bu? Bicara MK itu bicara perencanaan, bicara pelaksanaan, bicara pengawasan, bicara komunikasi. Itu MK, Bu.
Kalau konsultan supervisi kan hanya mengawasi saja, Bu. Tadi yang saya sebutkan, dia melihat instrumen spek teknisnya, dikerjakan kontraktor enggak, dia laporkan kepada owner. Nah, kalau ini enggak, ya, si MK itu. Jadi kalau Ibu menanyakan justifikasinya apa, masukannya apa kepada Ibu, supaya bisa ketemu titiknya. Tadi, Bu, ya, dibedakan antara MK dengan pengawas tadi itu, Bu. Mungkin itu Bu Tri, Bu Dian ya, Iya, Pak. yang bisa saya suggest berkaitan dengan yang poin kedua tadi itu, Bu. Iya. Ya, Bu ya. Ya, makasih Bapak. Terima Penjelasan. kasih Bu Dian. Iya. Baik, ya clear saya kira. Lanjut saja lagi ya, ini udah mendekati jam. Pak Sarifudin, silakan Pak. Singkat padat ya Pak ya. Iya. Baik Pak, ini kedengaran ya Pak ini. Ya, aman Bapak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak, ini saya langsung ke Pak Dr. PM ya. Iya. Iya. Izin Pak Dr. PM kedengaran ya Pak. Siap, jelas Pak Sarip, jelas. Ya. Menarik apa yang Pak Dokter paparkan sore menjelang malam ini. Persoalan kontrak. Ini kalau kontrak, kalau pekerjaan berjalan mulus tidak terlalu masalah. Cuman kadang kalau terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan baru ada sedikit kadang menjadi kendala, terutama di APBD ini Pak Dokter. Nah, kalau di APBN itu kan banyak regulasi-regulasi yang bisa dipedomani kalau ada masalah-masalah. Yang jadi masalah itu kalau di APBD di daerah itu Pak Dokter, misalnya katakanlah masalah penyelesaian pekerjaan di akhir kontrak, itu kadang di daerah itu regulasinya tidak ada. Kalau di APBN kan bisa mengacu ke Permen Keuangan atau Permen PU. Kemudian masalah penyelesaian oleh Dewan Sengketa. Itu juga kadang di daerah tidak ada regulasi. Jadi ada terjadi kekosongan regulasi gitu Pak Dokter. Nah, izin bagaimana dengan di APBD? Apakah boleh misalnya mengacu ke Permen PU misalnya ketika terjadi hal-hal yang tidak diatur, karena kan di APBD itu kebanyakan berkiblat ke Permendagri 77 ya Pak Dokter kalau tidak salah. Tapi di situ ada yang tidak terlalu teknis. Nah itu apakah bisa mengacu ke misalnya Permen PU, terus Permen Keuangan gitu. Meskipun itu sebenarnya peruntukannya untuk APBN. Itu yang pertama Pak Dokter, izin. Kemudian yang kedua, masalah kontrak, tadi disampaikan bahwa kontrak itu kan kesepakatan bersama dua pihak. Nah, yang jadi masalah klausul-klausul kontrak SSUK, SSKK itu kan sudah tertuang di dalam dokumen pengadaan. Nah, ketika proses tender, misalnya waktunya hanya 1 minggu, kadang pelaku usaha itu tidak terlalu memperhatikan apa isinya itu yang ada di dokumen pemilihan itu, Pak Dokter. Padahal itu kan nanti yang akan menjadi bagian daripada kontrak. Nah, ketika nanti setelah berkontrak terus ada yang ingin dirubah, apakah perubahannya itu di awal-awal kontrak Pak Dokter, misalnya di PCM atau apa, atau sepanjang masa kontrak boleh dilakukan perubahan klausul kontrak Pak Dokter di luar masalah volume pekerjaan. Iya. Terima kasih Pak Dokter atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan, kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sarip ya. Jadi gini Pak Sarip, di dalam Perpres 16 tahun 2018, Perpres 12 tahun 2021 itu ada terstate ya, bahwasanya
eh, pembangunan yang bersumber dananya dari ya keuangan negara, maka pengadaan barang dan jasanya mengacu pada Perpres 12 tahun 2021. Intinya gitu ya Pak ya. Itu. Jadi yang sumber keuangannya dari negara, maka mengacu pada Perpres 16 tahun 2018, Perpres 12 tahun 2021. Ya. Sumber keuangan negara itu apa? APBN, 2 APBD, ya kan gitu ya Pak ya. Terus kemudian ada hibah, hibah luar negeri, hibah dalam negeri, ya itu sumber yang masuk dalam kategori sumber keuangan negara tadi itu Pak. Artinya apa? Kalau Bapak menanyakan boleh nggak Bapak mau mengadop aturan main yang ada di apa namanya yang berlaku di pusat ini, kenapa tidak? Karena sekarang pertanyaannya APBD itu masuk dalam kategori sumber keuangan negara nggak? Kan masuk Pak. Kenapa tidak mengadop itu, menggunakan aturan itu? Jadi sesungguhnya tidak terjadi kekosongan itu, Pak. Gitu ya. Yang kedua, terus bagaimana dengan peraturan Menteri PUPR? Boleh nggak kita menggunakan? Why not? Peraturan Menteri PUPR itu kan juga bagian sejauh ada ketentuan klausul yang mengatakan di dalam Perpres. Misalkan gini, Pak, ya, di dalam Perpres itu mengatur ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Dewan Sengketa Konstruksi diatur dengan peraturan menteri. Nah, Bapak boleh menggunakan itu, Pak. Kan gitu kan? Gitu. Jadi jangan khawatir dengan hal-hal itu, Pak. Bapak mau adop boleh gitu ya. Terkait tentang aturan. Sesungguhnya aturan main yang dibuat ini sesungguhnya untuk semua, Pak. Ya, untuk baik yang sumber keuangannya dari negara maupun dari swasta. Tapi fakta yang ada di lapangan kadang-kadang yang swasta ini, Pak, tidak menggunakan aturan main tersebut. Nanti kalau sudah apes, ya, baru gitu kan. Diperiksa, baru ketemu itu, wah nggak ada tenaga ahlinya, nggak bersertifikat, dan lain sebagainya. Padahal itu kan keharusan gitu. Ya Pak Sarip ya. Oke. Kemudian apa boleh, SSUK dan SSKK pelaku usaha tidak memperhatikan dalam dokumen pemilihan. Tadi gitu Pak ya. Nah ini Pak, sekali lagi ya, ada dimensi pemilihan, ada dimensi kontrak gitu ya. Harusnya pelaku usaha itu kan ada rancangan kontrak yang disampaikan oleh si pengguna jasa. Kan gitu kan? Harusnya dia pelajari, tapi saya sepakat dengan Pak Sarip gitu ya. Sekarang ini kita itu kalau tanda tangan kontrak masih banyak saya ngomong ya. Tidak semua yang hanya melihat di mana tempat tanda tangan kontrak dan berapa nominalnya, tidak membaca isinya. Pada saat terjadi dispute baru dibaca itu isinya itu. Ini kan sudah telat itu, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan Bapak, boleh nggak sepanjang kontrak itu terjadi perubahan? Boleh, Pak, asal dilakukan melalui adendum, Pak. Kan gitu. Adendum itu tidak terbatas, Pak. Boleh beberapa kali. Bahkan mohon maaf, Pak, ketika dilakukan MC0, ya, konsultan pengawas, konsultan perencana, kontraktornya, pengguna jasanya turun ke lapangan, kadang-kadang di lapangan itu desain yang sudah dibuat tidak sesuai dengan existing yang ada di lapangan. Maka itu mulailah adendum kontrak dilakukan, Pak, untuk menyesuaikan. Karena ya kita maklum Pak Sarip, tabe ya, perencanaan itu biasa dibuat tahun lalu, fisiknya dibuat tahun sekarang, kan pasti berbeda dengan existing yang di lapangan. Nah itu dibolehkan ya, perubahan kontrak tapi melalui adendum, dan itu tidak terbatas Pak, adendum itu. Silakan mau berkali-kali sepanjang itu. Gitu Pak Sarip ya. Makasih ya. Saya kembalikan ke Pak Dr. Idi ya. Iya. Terima kasih Pak Dokter. Oke. Iya, mudah-mudahan udah oke Pak ya. Waktunya sudah. Izin Pak Putut berkenan satu pertanyaan lagi Pak. Boleh silakan. Boleh, iya. Ini mohon maaf di Resen kami tutup ya karena waktu sudah pas nih ya. Satu pertanyaan lagi dari 4 penanya nih sebenarnya. Cuma yang mohon maaf yang 3 mungkin di lain kesempatan dari saudara atau saudari ini. Dwi, izin bertanya. Kalau ada kontrak single year tapi karena suatu hal, misal akibat pembebasan lahan yang mundur,
mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan jadi lebih dari 18 bulan. Nah, apakah dengan kejadian ini bisa mendapat atau mengajukan eskalasi? Iya. Jadi kayak case-nya agak dipaksakan ini, Pak. Tapi mungkin saja ini, Pak. Iya, silakan, Pak. Kan Ya. tadi sudah dijelaskan namanya penyesuaian harga atau eskalasi itu kalau kontraknya tahun jama atau multi years. Kalau single years ya nggak boleh gitu loh ya. Tidak ada penyesuaian harga kalau single years itu. Pemahamannya begini, apa sih sebenarnya kontrak single years itu? Kontrak yang pelaksanaannya harus selesai dalam 1 tahun anggaran. Itu kan single years. Terus kemudian muncul pertanyaan yang kedua, bisa nggak diubah gitu ya? Bisa, tapi terbatas dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalkan perubahan menjadi multi years tidak sembarangan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya tidak boleh merubah single years jadi multi years setelah kontrak berjalan. Sekali lagi catatannya, kontraknya sudah berjalan, baru mau dirubah menjadi multi years, itu tidak boleh. Gitu ya, tidak boleh. Ya. Ya kadang-kadang dipaksakan harus Tapi ini, Pak, karena terlambatnya karena masalah pembebasan lahan disampaikan. Nah, ya itu berarti apa? perencanaannya kan nggak bener, Pak. Iya, betul. Perencanaannya dong yang nggak bener, Pak. Ya, Itu yang ada. janganlah kalau memang kita antisipasi pembebasan lahannya ini akan memakan waktu, ya jangan dijadikan single years lah, kan gitu kan, supaya tidurnya nyenyak gitu loh, kan. Ya, Baik. jangan dong gitu ya. Tidak Ya, sembarangan itu ya untuk merubah single years menjadi multi years ya. multi years. Baik, Kan Pak, terima kasih Pak Putut. Ya. Luar biasa saya kira penjelasannya, mudah-mudahan clear, tercerahkan semua ya Bapak Ibu, khususnya poin-poin penting dalam kontrak pekerjaan konstruksi. Dan sebelum ditutup, mohon izin, mohon Pak Putut berkenan memberikan closing statement terlebih dahulu, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Idi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas atensi Bapak Ibu sekalian ya untuk sama-sama kita belajar. Sekali lagi memang tidak mudah ya untuk memahamin berkaitan tentang kontrak ini dalam waktu yang singkat gitu ya. Tapi minimal ada clue-clue yang sudah saya sampaikan barangkali bisa nanti didalami lebih lanjut. Yang kedua, saya mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada yang kurang berkenan gitu, tapi memang beginilah gayanya gitu ya untuk menyampaikan itu. Jadi mohon maaf tabe kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih. Saya sampaikan ke Pak Idi. Ya, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putut, Bapak Ibu. Saya kira tuntas sudah ya untuk seminar kita sore ini. Topik yang diangkat poin-poin penting dalam kontrak kerja konstruksi. Seminar ini diadakan oleh Perkumpulan Perusahaan Kontraktor Independen Nasional atau PPKIN dan tentu didukung oleh P3SM. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber ini memberikan pencerahan ya, walaupun tadi narasumber sudah menyampaikan cukup padat dan singkat. Mudah-mudahan di lain kesempatan ya Pak Putut tetap berkenan ya Pak ya berbagi pengalaman dan pengetahuan Pak ya. Siap. Aplaus saya kira untuk narasumber ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya juga selaku moderator mohon maaf bila ada salah-salah kata dan saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Teman-teman semua, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Saya izin live ya. Terima Ya kasih. Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Izin keluar. Sehat-sehat. Masalah sampah plastik, balon rongga memastikan jalan tidak tergenang air saat hujan deras dengan sistem drainase yang efektif. Ini adalah metode pembangunan jalan baru yang menggunakan sampah plastik.